Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak loh. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, Pusing bingung kan? juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek Nah, bang. belum ambil pempek. Belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya kak bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Wah, kok bisa bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja bang ini. Iya lah, bisa aja bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa lah? Apa seribit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy bang. Asoy. Ini Asoy. Lah salah pule. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Karena ketika tubuh sehat, setiap langkah menjadi lebih kuat, setiap mimpi terasa lebih dekat. Di Pengobatan Samudra Sehat, kami hadir dengan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kenyamanan, ketepatan, dan kepedulian untuk Anda dan keluarga. Selamat datang di Pengobatan Samudra Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Andi dari Pengobatan Samudra Sehat. Di sini kita menggunakan metode penekanan titik saraf tertentu. Saat ini saya sudah kurang lebih 6 tahun menggeluti di bidang terapis. Untuk keluhan yang dapat kami sembuhkan diantaranya yang berkaitan dengan kepala, seperti vertigo, yang berkaitan dengan saraf di kepala. Untuk keluhan yang lain seperti saraf kejepit, baik stroke
baik ringan maupun berat, kecuali yang tidak dapat kita tangani yaitu berkaitan dengan ibu hamil, ibu menyusui, juga yang berkaitan dengan patah tulang. Bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya, bila Anda sudah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh, sudah saatnya Anda datang ke pengobatan Samudra Sehat. Kami yang beralamatkan di Kompleks Sukarami Indah, Blok C6 nomor 6, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke pengobatan Samudra Sehat. Insya Allah keluhan dan penyakit Anda bisa kami bantu sembuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat hari ini, hebat selamanya. Alhamdulillah, setelah saya berobat di Samudra Sehat, keluhan saya sudah membaik. Alhamdulillah, keluhan saya sudah ditangani oleh terapis dan pusing dan vertigo saya sudah lebih mendingan. Ayo para warga Palembang, kalau ingin sehat, berobatlah di Samudra Sehat. Ayo warga Palembang yang punya keluhan seperti ibu saya, segera datang ke pengobatan Samudra Sehat. Ayo buruan. Jadi buat warga Palembang yang punya keluhan seperti saya, ya langsung aja kita ke Samudra Sehat. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
dah, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Ngapa Nio beda? Aida, siapa lah yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
kayak ada yang ngikutin kita loh. Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan toseng. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau tebuang kau. Pokoknya jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami nak dia jambret dia nih. Itu loh. Itu. Cut. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih ya, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung
kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput sekali. di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener Nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV, memang punya kita. Minum kamu nih iyo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi kau. Di rumah jeng Oh, biasa bae. Saden jam ini. Oh, lalamo. Biasa bae. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cedi, Pak ya kan. Biasa. Abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Oh, iya, itu sudah aku ganti. Aku berubah ganti. sekarang, unit hijau, Iya. ya. Yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah, rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa. Nah, gitu kan. Yo namanya jalan-jalan lah ya, sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas tuh kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4 di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ya, bentar ya. Oh Tuhan, kau dan salah keluar. Kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya. Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya. Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut tidak kasih lagi hidup kau, ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ, nah, balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tukar cinta itu aduh jadi. Udah biasa. Buntuk ini.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Chen Poppy, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk KJ. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan.
melayang kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kelton yang sangat jauh. Selamat siang Imran Jaya. Izin juri ya, kalau aku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di darat. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Merancak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis wong Merancak nih ya. Panggil Terkenal Merancak Idol, Merancak Pampak. Dia galong yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Jadi panggil. Panggil belanya kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Merancak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Merancak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Judul lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres.
adalah program Jumat Berbagi PMPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PMPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Tahunnya sih tahun 93 ini. Jadi memang sudah dilengkapi standarnya, udah pakai status. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Dan kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon Wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Dan
budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih inget tak kita main layang di lorong? Ingat, aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita, Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau inget-inget lagi, Maria. Mainan aku sekarang lah beda, Maria. Woi, jangan disentuh, Maria. Kalau iya, nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara wong soge, Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya lah bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya, Mirna. Udah mari tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini? Wis, boleh lah kau dinil. Cewek kau belaga pula. Cewek? Ini? Cowok aku? Iya. Bukan? Jadi? Dia nih sopir aku. Sopir? Maria kena bola. Minggir, kutombor ya. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Insya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Insya Allah kekuatan, kita mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo,
kita tuh di kayak gitu. Jadi kalau Ya. Jadi Cak Mano nih, apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian ini kan lama sama Mami pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mami. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mami Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar Mami. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan Cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang Cak sandal hotel tipis Cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, begal ini memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak burun Sahara gersang Cak itu. Modelan Cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Apa dia? Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Woi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan Cak itu ketemu yang Cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama bapak. Om, sama tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan bapak emak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga. Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti, Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya.
Pukul anak ngelamar tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipisnya ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingnya, begalnya males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak ngelamar sama bapak mbak Mei. Lah. Bukan sayang, mama kan sama mama lagi di luar. Ini sama tante om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran. Yang itu ya. Sabar. Oi kak, ini dia wong. Ya? Ngapo pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo cak mano? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Ini kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah Aku nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, macam bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bobby. Sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harta gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harta gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dani! Woi, Dani! Maria pula. Ya, Non. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Sekarang? Sekarang, Nane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Yaran, pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, Yaran. Dani ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri.
Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opis 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan
benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik Toto Saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit, yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Iya. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasti lah. Sayang beli kayak gitu. Oh. Iya mau. Nih aneh, asik. Sayang jangan apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba tahu. Kumisnya aku planter kayak dah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ayah, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-angetnya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah, tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Lagi ngapain, Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Abah. Boleh nanya gak, Bang? Nanya apa? Enye. Bang, kan kita nih lama baik kawin baik. Bang. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang, Bang. Woi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Berarti tak? Ini juga望在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻。
只在PAL TV memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah macam main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Kau killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, Rapo. Oh, jadi? Ya makan di luar, Pi. Lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, Pi, pengennya makan di luar. Pi, pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar. Tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah, Mi. Kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan, Pi. Dah. Makan di luar, Pi. Tendaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudahlah, makan di luar ya. Iya. Nere. Sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Ajalah ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan tamat sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Aku
sudah gitu. Mami kau sayang. Ganti baju, dok usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat dia. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Ih, keluar. Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Kau Sinilah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya, siap iya. belum? Sudah dari tadi lah siap. Papi, Sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau nah. Banyak lah. Laju. Baik. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh dijenguk tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku nak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Dah. Mau aku cek Popi Party Pinang dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau aman. Papi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil di rumah. Bukan gitu siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya cek, serius. Apa? Ngeleporan cek, pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa cek? Nggak mabuk naik mobil?
Iya nih, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang bae, aku ada obat anti mabuk. Gak sih? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Ya, aman. Sudah kalau gak ada Iya, waduh. Aku ada juga cek anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, yang lanjut. Dan berarti deh. Oke lah kau yang kau. Ayo lanjut. Ayo kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak sih, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokok yuk. Keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu lah, aku tuh setuju kemah itu lah. Ada apa situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Yo. Yang kaki gunung Dempo itu Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih. Jangan mabuk tapi cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpa lah aku nih. Tiba-tiba penting nih. Magoan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek. Aku cek. Cuman itu cek. Kemarin kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat kamu. Malik. Yang ini dompet Daniel, ada pesawat, pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat, sepur. Salah deh. Salah jadi cek. Aku rada gok dulu. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Karena ketika tubuh sehat, setiap langkah menjadi lebih kuat,
setiap mimpi terasa lebih dekat. Di Pengobatan Samudra Sehat, kami hadir dengan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kenyamanan, ketepatan, dan kepedulian untuk Anda dan keluarga. Selamat datang di Pengobatan Samudra Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Andi dari Pengobatan Samudra Sehat. Di sini kita menggunakan metode penekanan titik saraf tertentu. Saat ini saya sudah kurang lebih 6 tahun menggeluti di bidang terapis. Untuk keluhan yang dapat kami sembuhkan diantaranya yang berkaitan dengan kepala, seperti vertigo, yang berkaitan dengan saraf di kepala. Untuk keluhan yang lain seperti saraf kejepit, baik stroke, baik ringan maupun berat, kecuali yang tidak dapat kita tangani yaitu berkaitan dengan ibu hamil, ibu menyusui, juga yang berkaitan dengan patah tulang. Bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya, bila Anda sudah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh, sudah saatnya Anda datang ke Pengobatan Samudra Sehat. Kami yang beralamatkan di Kompleks Sukarame Indah, Blok C6 nomor 6, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke Pengobatan Samudra Sehat. Insya Allah keluhan dan penyakit Anda bisa kami bantu sembuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat hari ini, hebat selamanya. Alhamdulillah, setelah saya berobat di Samudra Sehat, keluhan saya sudah membaik. Alhamdulillah, keluhan saya sudah ditangani oleh terapis dan pusing dan vertigo saya sudah lebih mendingan. Ayo para warga Palembang, kalau ingin sehat, berobatlah di Samudra Sehat. Ayo warga Palembang yang punya keluhan seperti ibu saya, segera datang ke Pengobatan Samudra Sehat. Ayo buruan. Jadi buat warga Palembang yang punya keluhan seperti saya, ya langsung aja kita ke Samudra Sehat. Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah aku tunggu belah. Mana tahu cerita dia kan. Halo. Oh, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya anak kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Ndak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk mener ke motor itu noh. Mangko pacak pegawai aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya wewe 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapa lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi. Maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi. Ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya wewe 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda? pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi cepat dan
Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Woi, Tidak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cik Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Tidak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih Kalian, main Cek, manjang. Kayak deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kayak mama beli ke sepeda tak ada. Sepedanya yang baru, gala ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini. Kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan main lah. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya. Iya. Daniel. Iya, mana anak nanya, lah anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tu ceritanya tu. Aman. Nah, jak julaan, masuk juga gut sedikit kamu. Lupa cak bayar, Bu Kos. Buntu, Cak Maya buntu, bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah, di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie rebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Tahunnya sih tahun 93. Gini. Jadi memang sudah dilengkapi standarnya udah pakai satu. Sesaat lagi, Liputan Metropolis Pagi bersama Arita Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi menarik seputar kota Palembang dan sekitarnya. Bersama saya Rita Novianti, inilah Liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Mengawali berita kita hari ini, pemirsa memasuki puncak kemarau. BMKG mencatat 532 hotspot terpantau di Sumatera Selatan. Sementara kualitas udara kota Palembang terdampak kabut asap. Konsentrasi PM2,5 tercatat lebih dari 2 kali lipat nilai ambang batas. Puncak kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Kondisi ini dipengaruhi El Nino sangat kuat yang membuat curah hujan semakin berkurang. BMKG mencatat 532 hotspot terpantau, terdiri dari 18 hotspot kategori tinggi dan 514 kategori medium. Dampaknya, kabut asap terdeteksi di kota Palembang. Pemantauan BMKG 26 Agustus mencatat konsentrasi PM2,5 mencapai 128,88 mikrogram per meter kubik, jauh di atas nilai ambang batas 55 mikrogram per meter kubik. Diperkirakan mengalami puncak kemarau di bulan Agustus-September 2026 dan monitoring BMKG terhadap indeks El Nino ini menunjukkan nilai sangat kuat. Hari ini sangat berdampak signifikan terhadap kondisi musim kemarau di Indonesia dan juga di Sumsel. BMKG menghimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker dan tidak membakar lahan. Muhammad Aidil, PAL TV. Seiring dengan meningkatnya peristiwa karhutla di Sumatera Selatan, pihak Damkar Mat Kota Palembang menyiagakan 8 pos damkar yang ada. Selain itu, untuk respon cepat, masyarakat bisa menghubungi nomor 112 yang bisa diakses tanpa pulsa dan tanpa sinyal jika melihat kebakaran.
PLT Kepala Damkarmat Kota Palembang, Kemas Haikal menyampaikan untuk menangani potensi kebakaran lahan maupun kebakaran di pemukiman warga, saat ini Damkarmat Kota Palembang sudah menyiagakan 8 pos yang ada. Untuk daerah yang menjadi prioritas petugas karena berpotensi tinggi mengalami kebakaran lahan yakni di wilayah Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, dan Sematang Borang. Menurut Haikal, untuk personil yang berjaga di setiap pos rata-rata 20 hingga 30 orang, dan di pos utama sekitar 60 orang, dengan shift per 8 jam, sementara untuk armada pemadam yang disiapkan dari 8 pos yakni sebanyak 30 armada. Sebenarnya Damkar sudah memiliki 8 pos yang tersebar di Kota Palembang, tapi melihat kondisi karhutlah, prioritas kami adalah di wilayah Alang-Alang Lebar, Gandus, IB1, dan Sematang Borang. Kemas Haikal menghimbau masyarakat untuk dapat segera melapor ke Damkarmat Kota Palembang jika melihat kebakaran melalui nomor 112 yang dapat diakses bebas pulsa dan tanpa sinyal. Sandi Pratama, PAL TV. Ya pemirsa, kesulitan air bersih yang selama ini dirasakan warga Jalan Takwa, Sungai Putat, Kecamatan Kalidoni, terutama saat musim kemarau kini teratasi. Kodam 2 Sriwijaya membangun sumur air bor di lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Sumur air bor yang dibangun Kodam 2 Sriwijaya ini langsung disambut bahagia warga Jalan Takwa, Sungai Putat, Kalidoni. Di hadapan Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Ujang Darwis, sejumlah warga khususnya para emak-emak langsung memanfaatkan air dari sumur bor untuk kebutuhan rumah tangga, mulai dari mencuci sayuran hingga mengambil air untuk keperluan sehari-hari. Warga mengaku selama ini mereka mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama ketika musim kemarau. Oh, kesulitan Pak. Kalau musim kemarau ini nggak susah dapat air bersih ya? Iya, benar, susah nian. Nak minumnya lagi susah, nak masak-masak susah, mandi susah. Sudah berapa lama Bu kesulitan air bersih nih? Sudah sejak kemarau. Sehingga atas hal tersebut, Kodam 2 Sriwijaya memilih Sungai Putat sebagai lokasi pembangunan sumur bor. Pembangunan sumur bor ini merupakan bagian dari upaya Kodam 2 Sriwijaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Titik-titik yang kita buat sumur bor adalah masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih, ya. Yang selama ini tadi mungkin yang untuk MCK misalnya itu untuk minum itu dia harus ke sungai, ya. Hingga kini Kodam 2 Sriwijaya telah membangun puluhan sumur bor di sejumlah lokasi. Kedepannya pembangunan akan terus dilakukan dengan target mencapai ratusan sumur bor di wilayah hukum Kodam 2 Sriwijaya. Tim Liputan PAL TV. ISPA meningkat di tengah kabut asap Palembang. Berita selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ini pasien saya, Mujiati, ya, dari jalur 3. Umur 39 tahun, ya, Yuk Mujiati ini. Dia punya menderita pernah ketergantungan obat juga dan alergi obat, ya. Alergi obat yang mengakibatkan lemak menumpuk semua di dalam matanya, yang sampai mengakibatkan dia nggak bisa buka mata pun sedikit pun. Penumpukan lemak itu yang sudah di jalur melalui medis segala macam, ya, sudah ditempuh. 13 tahun menderita, ya, Yuk Mujiati ini. Tapi kuasa Allah, ini baru 50 hari lebih mulai menjalankan program pengobatan di sini. Kuasa Allah sekarang, dulunya bola matanya kanan kiri nggak bisa dibuka. Hari ini kelopak matanya semuanya sudah bisa terbuka lebar. Walaupun respon cahaya itu masih berguyur, terus tadinya gelap total, nggak bisa buka mata. Silau yang tidak tertahankan itu, ya. Nah, sekarang sudah bisa bertahan, silaunya, kelopak mata sudah bisa berbuka. Semua ada prosesnya yang
masih dijalankan Yuk Mujiati kita ya. Doakan mudah-mudahan selamanya sehat Yuk Mujiatinya nanti ya. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di Klinik Mata Naina. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Kasus ISPA di salah satu puskesmas Palembang seperti Puskesmas Pak Jo sudah menembus 115 kasus. Hingga 25 Agustus meningkat dari bulan sebelumnya. Kasus ISPA ini menjadi perhatian di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti kota Palembang. Dan berikut laporannya.
Baik pemirsa PAL TV, saat ini saya sedang berada di Puskesmas Pak Jo, Jalan Inspektur Marzuki, Kecamatan Ilir Barat 1. Pemirsa, saat ini di kondisi Puskesmas pasca bencana Karhutla, masyarakat yang mulai mengalami keluhan pada saluran pernapasan mulai mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi Puskesmas saat ini, kita akan berbincang langsung dengan Dr. Muhammad Dia Sunarno sebagai salah satu dokter di Puskesmas Pak Jo. Selamat siang, dokter. Siang. Dokter, bisa dijelaskan bagaimana kondisi pasien yang datang ke puskesmas saat ini? Kondisi yang mendatang dalam keadaan kabut asap ini memang benar adanya peningkatan tren sakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, baik itu pun atas ataupun bawah. Tapi tetap untuk penyakit lain tetap ada yang berdatang berkunjung seperti penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Untuk dominan ISPA saat ini, apakah ada gejala tertentu yang menurut dokter perlu segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan? Ya, kalau ke gejala tertentu yang harus diperiksa di fasilitas kesehatan, yang pastinya muncul gejala batuk pilek, baik batuknya berdahak ataupun tidak berdahak, dan apalagi disertai dengan gejala sesak nafas. Gitu. Baik dokter, apakah boleh diberikan himbauan kepada masyarakat di tengah fase asap dan kabut saat ini? Faktornya ada di faktor internal. Jadi apa upaya internal yang kita lakukan? Yang pertama, gunakan masker. Pilihan masker minimal untuk terkait kabut asap ini adalah masker bedah. Naik lagi KN95, naik lagi N95. Minimal masker bedah. Masker kain boleh, tapi di lapisan paling luarnya. Paling dalamnya adalah masker bedahnya, seperti itu. Yang berikutnya, perbanyak minum air putih atau cukupkan konsumsi air putih. Jadi lihat kebutuhan air putih terhadap diri kita berapa per hari. Kita mudah ngitungnya, yaitu kurang lebih 35 ml per kilogram berat badan per hari. Kita hitung dengan berat badan kita. Dapatlah angkanya, itulah kita penuhi minimal. Tapi tetap jangan berlebihan, sesuaikan dengan kondisi badan. Terus, makan makanan yang bergizi. Tentunya, bergizi di sini maksudnya adalah makan makanan yang real food. Real food itu adalah makanan yang berbentuk, yang memang bentuknya nyato. Ikan ada bentuk, daging ada bentuk. Jangan sering-sering makan yang junk food, ultra processed food. Itu cuman sesekali, sebulan sekali dan sebagainya. Dan pastikan tinggi protein, baik nabati dan atau hewani. Ya, kalau nabati bisa dari tahu tempe, kalau yang hewani dari hewan-hewan, protein hewan. Terus olahraga yang ringan. Kalau bisa minimalkan olahraga ringan ini bukan di luar ruangan. Kalaupun nak di luar ruangan, pakai masker tadi, seperti itu. Olahraga ringan ini yang paling ringan adalah jalan kaki. Itu yang paling mudah tapi banyak manfaatnya, seperti itu. Baik dokter, terima kasih atas informasinya. Baik pemirsa, itu tadi sedikit informasi yang bisa kita dapatkan dari Dr. Muhammad Dia Sunarno. Pemirsa, saat ini kondisi udara tidak hanya berdampak terhadap jarak pandang dan aktivitas masyarakat, tetapi juga perlu diwaspadai dari sisi kesehatan. Masyarakat diharapkan dapat mengurangi aktivitas luar ruangan, menjaga kondisi tubuh, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan pernapasan yang tidak kunjung membaik. Baik pemirsa, saya Neska dan juru kamera Aidil melaporkan. Pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palembang membuat kualitas udara memburuk hingga kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini membuat sekolah mewajibkan siswa menggunakan masker dan meniadakan kegiatan di luar ruangan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan membuat kualitas udara di kota Palembang memburuk dan sempat menyentuh kategori sangat tidak sehat. Kondisi ini membuat Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan himbauan ke sekolah agar siswa menggunakan masker dan meniadakan aktivitas di luar ruangan seperti kegiatan olahraga, upacara maupun kegiatan lainnya. Guru SMP Negeri 29 Palembang, Indah Wulandari menyebut arahan tersebut telah diterapkan kepada seluruh siswa sebagai upaya pencegahan terhadap bahaya kabut asap hingga mendukung kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. SMP Negeri 29 Palembang ini sudah melakukan upaya pencegahan, diantaranya sosialisasi kepada siswa dan mungkin pada saat ini kegiatan-kegiatan di sekolah pun dibatasi. Nah, salah satunya kami menghimbau untuk seluruh siswa memakai masker.
Sementara untuk perubahan jam belajar, hingga saat ini SMP Negeri 29 Palembang masih menunggu arahan dan surat edaran langsung dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Eki Saputra, PAL TV. PMPB Sumsel salurkan tali kasih untuk korban kebakaran Sungai Lais. Berita selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu penderita penyakit mata selama 13 tahun. Saya menderita mata, saya sudah berobat kemana-mana. Di dokter, di semua orang pintar juga sudah. Dan berakhir di sini di klinik Naina. Alhamdulillah, walaupun sedikit tapi ada perubahan. Dulu saya ketergantungan obat. Ketergantungan obat selama berapa tahun, Muji? 13 tahun saya ketergantungan obat. Tapi sekarang ini di klinik Nainas tidak lagi ketergantungan obat, walaupun sehari-harinya agak susah, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan. Dulu bisa lihat sinar matahari, tunduk aja kamu kan selalu dulu. Susah, agak susah. Silau. Nah, ini sekarang merasa mata itu sudah lebih lebar buka, ya. Dan ini masih dalam proses. Tapi kuasa Allah, asal sabar, asal fokus pasti dapat hasil, ya. Dan saya tetap selalu optimis untuk pasien saya. Oke, sehat selalu ya. Makasih. Ngapa cak lesunian tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa naik curhat. Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat, mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo, ma. Baru kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoce itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia lah sukses nian mah. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa?
Cak apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe, ya ganggu pula. Nah itu dia Ma, bukan apa ya. Papa nih sebenarnya udah kata ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh ya. Karena Papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma tidak dipungkiri kalau Papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Mah, tau lah dewek kan Mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini Mah, pokoknya dia tuh lebih apa ya? Dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh Mah sekarang Mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini Dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah Dok ya. Tadi sih tidak katik masalah Dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya Dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nih menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya. Mahal gak Dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB Dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih Dok. Jangan kita jadi laki sayang bini Pak. Nah, Ma. Cak mana? Sudah? Sudah Pak, tadi Mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya Mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 Papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak tingkat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Wow, biasa.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. PMPB Sumsel kembali menyalurkan bantuan tali kasih kepada korban kebakaran di Jalan Pinisi Lorong Swadaya Sungai Lais yang terjadi pada Senin sore 24 Agustus 2026. Kebakaran menghanguskan 3 rumah dan 1 bedeng 5 pintu, serta menyebabkan 2 bangunan lain terdampak. Sebagai bentuk kepedulian sosial, tim PMPB Sumsel yang terdiri dari Wakil Ketua Umum Hilda, Ketua Sri Kandi beserta anggota, Panglima Satgas dan anggota, Humas, Sosmas, Rescue, serta bidang kesehatan turun langsung menyerahkan bantuan. Mewakili Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya, tim PMPB menyerahkan bantuan dari Ketua Umum PMPB Sumsel berupa 24 dus air mineral, 8 karung beras, 8 paket sembako, 8 dus mie instan, serta uang tali kasih dalam amplop untuk 8 orang korban dan terdampak. Wakil Ketua Umum PMPB Sumsel Hilda menyampaikan agar para korban dan masyarakat terdampak dapat bersabar dan diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Ada bantuan tali kasih dari Ketua PMPB kami, Bapak M. Yusuf Malaya. Beliau tidak bisa hadir karena beliau masih banyak tugas, jadi kita mohon maaf. Beliau turut berduka cita, semoga Bapak dan Ibu di sini bisa sabar dan kuat, bisa menerima apapun musibah yang telah diberikan oleh Allah. Kita harus ikhlas ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya rezeki Ibu dan Bapak akan mendapatkan dari Allah, akan diganti. Apa yang hilang itu akan diganti ya Bu ya. Sementara itu, Ketua RT 01 Febriansyah dan masyarakat terdampak Andi Sartin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya beserta seluruh anggota PMPB atas bantuan yang diberikan langsung kepada para korban. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya kepada PMPB yang diketuai oleh Bapak M. Yusuf Malaya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf Bapak kalau jika kami merepotkan. Tidak ada rasanya yang bisa kami ucapkan selain ucapan terima kasih saja. Kami dalam situasi ini masih dalam kondisi panik dan belum mampu untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya masih terbawa situasi terharu. Pihak Kelurahan Sungai Lais melalui Novriantoni selaku Kasih Trantip dan Lili Safitri Kasih Pemkesra juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian PMPB Sumsel yang telah memberikan tali kasih kepada warga terdampak kebakaran. Banyak terima kasih kepada Bapak M. Yusuf Malaya atas bantuannya cepat tanggap darurat mengenai bencana kebakaran di RT 01 RW 01 ini. Semoga kedepannya PMPB tetap maju dan eksis terus. Banyak membantu masyarakat kami di sini yang terdampak bencana kebakaran kemarin sore yang terdampak 9 kepala keluarga di Kelurahan Sungai Lais RT 01 RW 01. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumsel melayat sekaligus menyerahkan bantuan tali kasih kepada keluarga almarhum Ki Agus Kurniawan bin Cekman AR yang meninggal dunia di usia 56 tahun. Bantuan merupakan bentuk kepedulian PMPB Sumsel kepada keluarga yang ditinggalkan. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumsel kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan melayat ke rumah duka almarhum Ki Agus Kurniawan bin Cekman AR di Jalan Datuk M. Akib, Bukit Kecil, Palembang. Almarhum yang merupakan keluarga Ketua Sri Kandi PMPB Sumsel Lili Sari meninggal dunia di usia 56 tahun. Tim PMPB Sumsel yang terdiri dari Wakil Ketua Umum Hilda, Ketua Sri Kandi beserta anggota, Panglima Satgas dan anggota, Humas, Sosmas, Rescue, serta bidang kesehatan, hadir langsung melayat dan menyerahkan bantuan tali kasih dari Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya. Bantuan diterima langsung oleh istri almarhum Marsani bersama keluarga. Panglima Satgas PMPB Sumsel Zainuddin mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan serta menjadi bentuk kepedulian dan dukungan moral dari PMPB Sumsel.
PMPB Sumsel yaitu Bapak M. Yusuf Malaya memberikan tali kasih dan sembako serta menitipkan doa untuk almarhum. Semoga apa yang telah diberikan oleh Ketum PMPB Sumatera Selatan yaitu Bapak M. Yusuf Malaya ini dapat bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, Ketua RT setempat, Sahar, menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya, serta seluruh anggota PMPB yang telah hadir melayat dan memberikan bantuan kepada keluarga almarhum. RW 05 Kelurahan 22 Ilir mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dari pimpinan PMPB Yusuf Malaya. Terima kasih. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumsel membagikan 6.000 masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi udara yang terdampak kabut asap karhutla di Sumatera Selatan. Kondisi udara yang dipengaruhi asap kebakaran hutan dan lahan mendorong PMPB Sumsel melakukan aksi sosial dengan membagikan 6.000 masker pada Selasa 25 Agustus 2026. Pembagian masker dilakukan di sejumlah titik, diantaranya Simpang 4 Pusri, Pasar Sekip, dan Kambang Iwa. Bantuan masker ini merupakan bantuan langsung dari Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya yang kemudian disalurkan oleh tim PMPB Sumsel. Giat ini melibatkan Wakil Ketua Umum Hilda, Ketua Sri Kandi beserta anggota, Panglima Satgas dan anggota, Humas, Sosmas, Rescue, serta bidang kesehatan. Tim medis PMPB Sumsel Rini Triandini mengatakan, pembagian masker dilakukan sebagai upaya membantu menjaga kesehatan masyarakat di tengah kondisi asap karhutla yang cukup tebal di Sumsel. Tim PMPB membagikan masker sebanyak 6.000 lembar dibagi-bagikan di beberapa titik. Yang pertama di Simpang 4 Pusri, kemudian di Pasar Sekip, dan terakhir kita membagikannya di Kambang Iwa. Atas instruksi dari Bapak M. Yusuf Malaya sebagai Ketua PMPB Sumatera Selatan untuk membagi-bagikan masker untuk warga dan masyarakat Palembang, karena Palembang sedang tidak baik-baik saja dikarenakan kabut asap bisa menyebabkan sesak napas dan infeksi saluran pernapasan atas. Demikian. Aksi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengurangi dampak paparan asap, sekaligus menjadi wujud kepedulian PMPB Sumsel terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Rian Kusuma, PAL TV. Holiday Angkasa Wisata berangkatkan 46 jemaah umroh paket 9 hari. Berita selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan 46 jemaah umroh paket 9 hari menggunakan maskapai Lion Air dengan rute penerbangan langsung Palembang menuju Jeddah. Sebanyak 46 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata kembali diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh selama 9 hari. Jemaah diterbangkan langsung dari Palembang menuju Jeddah menggunakan maskapai Lion Air. Selama di Tanah Suci, jemaah akan menginap di Mekah selama 6 malam dan Madinah selama 3 malam. Dalam perjalanan ibadah ini, jemaah didampingi 3 pembimbing umroh serta mutawif yang berada di Tanah Suci untuk memberikan bimbingan selama pelaksanaan ibadah.
Pelepasan jemaah dilakukan langsung oleh Kadif Umroh Holiday Angkasa Wisata Indah Pratasari mewakili CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman. Sebelum berangkat, jemaah juga melaksanakan doa bersama agar perjalanan menuju Tanah Suci berjalan lancar di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Indah Pratasari berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kelancaran selama menjalankan ibadah serta dapat kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat dan meraih predikat umroh yang mabrur dan mabrurah. Dan adapun pada pagi hari ini tadi didampingi oleh 3 pembimbing langsung, yaitu ada Ustadz Iing Solihin, ada Ustadz Zaida, dan ada Ustadz Saifuddin. Dan ketika landing di Jeddah pun akan disambut oleh mutawif yang bertugas juga. Jadi Masya Allah, satu bus 46 orang saja namun didampingi oleh 3 pembimbing sekaligus. Dan kami sangat berharap jemaah ini berjumlah 46, ketika berangkat pulang pun jumlah yang sama. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia karena bisa beribadah sekaligus liburan, dan juga kami sangat berharap dan berdoa seluruh jemaah ini nantinya menjadi jemaah umrah yang mabrur dan mabrurah. Rian Kusuma, Pal TV. Pemenang undian program Anten-Anten Nunggu Buko Pal TV, Hatriah Jamal, akhirnya menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Hadiah umroh gratis tersebut diberikan oleh CEO Holiday Angkasa Wisata dan disambut rasa syukur dan terima kasih dari Tanah Suci. Rasa haru dan syukur dirasakan Hatriah Jamal, pemenang undian program Anten-Anten Nunggu Buko Pal TV ini, akhirnya dapat menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Hatriah Jamal merupakan salah satu peserta program Anten-Anten Nunggu Buko yang digelar Pal TV pada bulan Ramadan lalu. Namanya terpilih sebagai pemenang undian yang berhak mendapatkan hadiah umroh gratis dari CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman. Setelah menunggu momen keberangkatan, Hatriah bersama rombongan akhirnya berangkat menuju Tanah Suci pada 19 Agustus 2026. Setibanya di kota Mekah, Hatriah langsung mengikuti rangkaian ibadah umroh. Dengan penuh kekusyukan, ia melaksanakan tawaf, sa'i, hingga tahallul. Saya Hatriah, pemenang Anten-Anten Nunggu Buko Pal TV dari Holiday Angkasa Wisata. Alhamdulillah, saya sudah diberangkatkan tanggal 19 Agustus 2026. Saya telah menyelesaikan ibadah umroh di kota Mekah, dan sekarang saya berada di kota Madinah. Terima kasih saya ucapkan kepada CEO Holiday Angkasa Wisata, Bapak Dedi Suparman dan Pal TV. Semoga kebaikan Bapak dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan barokah dunia akhirat. Hatriah mengaku perjalanan umroh selama 9 hari ini menjadi pengalaman spiritual yang sangat berharga. Ia berharap seluruh ibadah yang dilaksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program Anten-Anten Nunggu Buko Pal TV yang digelar pada bulan Ramadan, hadiah umroh dari CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman, tak hanya menjadi hadiah bagi Hatriah Jamal, namun juga menjadi momen yang mengubah hadiah undian menjadi perjalanan spiritual yang penuh haru, doa dan rasa syukur di Tanah Suci. Ruzi Iskandar, Juliadi, Pal TV. Lapangan basket GOR Pemuda Entertainment resmi dibuka yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, pengurus Perbasi Sumsel dan Kota Palembang, para atlet ofisial, serta penonton. Peresmian ini sekaligus menandai berakhirnya kompetisi Perbasi Cup 1 2026. Lapangan basket GOR Pemuda Entertainment yang berlokasi di Jalan MR Sudarman Ganda Subrata, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang resmi dibuka pada Selasa 25 Agustus 2026. Momen peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng, sekaligus menyaksikan pembukaan pertandingan final kompetisi basket Perbasi Cup 1 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi hadirnya fasilitas olahraga baru di Kota Palembang. Menurutnya, kehadiran GOR Pemuda diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat.
khususnya generasi muda, untuk mengembangkan bakat dan prestasi di bidang olahraga. Pemuda Sportainment adalah tempat menempa anak-anak muda, khususnya Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya, agar menjadi pebasket-pebasket handal. Dan yang menggagas juga pemuda yang berakar dari hobi. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, bahwa olahraga itu ternyata bukan hanya untuk prestasi, bisa juga untuk alasan bisnis dan komersil. Pak Dayat mampu menggabungkan dua-duanya. Prestasi ditempa, komersialnya juga jalan, dan bisa menampung tenaga kerja, menghidupkan UMKM. Dan ini tentu kebanggaan kita sebagai orang tua dan pemerintah agar tumbuh dayat-dayat baru di Sumatera Selatan ini. Terima kasih Pak Dayat. Selanjutnya, Ketua Perbasis Sumsel sekaligus pendiri GOR Pemuda Entertainment, M. Hidayat, menyampaikan kehadiran GOR Pemuda diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan perkembangan bola basket di Sumatera Selatan. Menurutnya, GOR Pemuda akan dibuka untuk mendukung berbagai kegiatan basket, mulai dari kompetisi, pembinaan atlet muda, hingga aktivitas komunitas, sehingga dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan bola basket di Kota Palembang. Penting saya hari ini bersyukur karena sudah resmi dibuka dan ini bisa menjadi bermanfaat untuk pecinta basket dan seluruh instansi yang melaksanakan kegiatan atau event-event di dunia basket. Ini sangat memadai karena ditampung dengan daya tampung 1.500 penonton, dan insya Allah ini menjadi yang terbaik di Kota Palembang, dan insya Allah bibit-bibit akan tumbuh di Kota Palembang dan menjadi atlet terbaik di Sumatera Selatan. Fikri Adrian, PAL TV. Warga Oki minta pemerintah provinsi dalami dugaan pelanggaran PT Samura Usaha Jaya. Berita selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Warga Ulak Kedondong, Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Sira menggelar aksi di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Dalam aksi tersebut, massa meminta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan investigasi dan segera menyelesaikan permasalahan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Samura Usaha Jaya. Berikut laporan selengkapnya. Baik pemirsa PAL TV, bersama saya Hani Sabita dan juru kamera Eki Saputra. Pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026 kami sudah berada di kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk memantau aksi demonstrasi terkait dugaan pelanggaran dan pengabaian kewajiban dasar oleh PT Samura Usaha Jaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan informasi yang kami dapat bahwasanya Suara Informasi Rakyat atau SIRA menyebut berdasarkan pengolahan data dan pertahanan kawasan, PT Samura Usaha Jaya diduga menguasai areal sekitar 111.643 hektar. Luasan tersebut terdiri dari perkebunan kelapa sawit sekitar 92.437 hektar yang terbagi dalam 22 bidang lahan, serta kebun campuran sekitar 19.206 hektar yang terbagi dalam 2 bidang lahan. Nah pemirsa, hari ini juga kita sudah bersama koordinasi aksi demonstrasi. Baik Bapak, dengan Bapak siapa? Muhammad Sadiq, Pak. Bapak bisa dijelaskan terkait aksi pada hari ini Bapak? Kami dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya bersama-sama rakyat Ulak Kedondong Cengal mendatangin kantor Gubernur Sumatera Selatan. Kami ingin pemerintah hadir dalam konflik antara PT Samura Usaha Jaya dengan masyarakat Ulak Kedondong Cengal, supaya persoalan komitmen yang telah dipegang oleh PT Samura Usaha Jaya ini tidak diabaikan. Pertama, mereka tidak melaksanakan tanggung jawab pokok sebagai perkebunan sawit, itu melaksanakan 20% plasma, dan juga ganti rugi kepada masyarakat sangat jauh dari harga pasaran. Mereka memberikan ganti rugi itu sepihak, tetapi tidak melaksanakan seperti sila keempat musyawarah mufakat dengan masyarakat, tetapi sepihak, itu sangat dilanggar. Dan kami di sini mendatangi ini jangan sampai akan ada konflik horizontal. Kami mendampingi ini terdengar bahwa masyarakat akan menduduki perkebunan tersebut, dan kami tidak ingin pemerintah tidak hadir pada saat ini. Perlu kami sampaikan, kami selaku masyarakat Desa Ulak Kedondong, Kecamatan Cengal, banyak masyarakat yang dirugikan. Hak dan usaha kami itu belum diganti rugi, belum dibayar sama sekali. Maka distro itu kami datang ke kantor gubernur ini bagaimana untuk solusi yang terbaik. Namun ada beberapa hal yang perlu kami tuntut, seperti primer, yang plasma dan sebagainya itu belum ada penjelasan. Terus itu tanah-tanah sama sekali yang kawan-kawan kami itu belum ada penyelesaian. Jadi maka distro itu kami tempuh dengan waktu dari hari ini sampai hingga 10 hari. Apabila tidak ada penyelesaian di dalam jangka 10 hari, kami akan menguasai lahan PT Samura Usaha Jaya, dan usaha kami itu namun hak kami. Kami berani karena benar, ada kebenaran kami. Maka distro itu apabila tidak ada keputusan, kami akan menepati, menguasai lahan kami yang belum dibayar itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi laporan kami langsung dari lapangan. Saya Hani Sabita bersama juru kamera Eki Saputra melaporkan. Unit Pelaksana Teknik Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Tarakan mencatat sedikitnya 44 kasus kebakaran hutan dan lahan telah melanda sejumlah titik di Kota Tarakan di pertengahan Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah berkoordinasi dengan KPH, BPBD, TNI Polri hingga pemadam kebakaran untuk menangani karhutlah. Maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara menjadi perhatian serius Tim Gabungan Penanggulangan Karhutla. Berdasarkan data Unit Teknik Pelaksana Daerah UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, tercatat 44 kasus kebakaran lahan terjadi di berbagai wilayah.
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Tarakan, Martinus Parewang, Selasa 25 Agustus 2026 menjelaskan sebagian besar kebakaran terjadi di luar kawasan hutan lindung, terutama pada lahan semak belukar bergambut yang memiliki karakteristik sulit dipadamkan total. Kalau untuk lahan di luar kawasan hutan lindung yang banyak, termasuk di Amal, karena di Amal itu memang di situ semak belukar dan gambut. Jadi gambut itu karakternya walaupun kita sudah padamkan itu di atasnya mati, walaupun kita anggap asap sudah tidak ada, namun besoknya setelah panas lagi, walaupun pagi matahari panas, memicu untuk menyala kembali dari bawah, akhirnya yang lain terbakar. Untuk memaksimalkan penanganan karhutla, Pemprov Kaltara bersinergi bersama Pemkot Tarakan, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat demi meminimalisir sebaran titik api. KPH mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dengan alih-alih efisiensi biaya operasional di tengah cuaca ekstrim saat ini, guna mencegah ancaman bencana karhutla di Kota Tarakan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Rohil Fidiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Revitalisasi Pasar 16 Ilir segera dimulai. Pengelola mulai mendata dan menyiapkan relokasi untuk pedagang. Menjelang dilakukannya revitalisasi Pasar 16, pihak pengelola Pasar 16 Ilir yakni PT BCR telah melakukan pendataan dan sosialisasi kepada para pedagang. Sampai saat ini dari data sementara ada lebih dari 200 pedagang menyatakan sudah siap direlokasi, di mana sebagian telah memesan bahkan melunasi kios yang akan digunakan nantinya sebagai tempat berdagang baru. Pedagang sangat mendukung langkah pengelola untuk melakukan relokasi sebagai bagian dari pembaruan dan revitalisasi gedung pasar. Namun pedagang berharap tempat baru nantinya tidak terlalu jauh dari lokasi mereka berjualan saat ini. Pokoknya kita minta mana bagusnya lah. Iya, kita nurut baik sebagai pedagang ini kan. Mendukung Bu ya? Iya, mendukung. Motor, listriknya semerawut dan seterusnya. Artinya itu satu kebutuhan untuk kita segera melakukan revitalisasi. Lebih konkret, relokasi. Kita akan melakukan relokasi ke pedagang. Ini sudah jalan, kita sudah memulai untuk melakukan relokasi. Menurut rencana relokasi pedagang akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan bangunan dan perjanjian kerjasama dengan Perumda. Tahap awal akan memprioritaskan lantai yang telah siap digunakan. Tim Liputan PAL TV. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan di laman web paltv.co.id. Terus perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata saya Rita Novianti dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri.
Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming. Setelah saya terapi, kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan
benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Halo Mang Cek Bicek bersama TV di Mano Bay Brado. Wah, senang nian ini Mang Cek Hagai kembali hadir di studio Dopal TV pagi-pagi dan tentunya program yang selalu dinanti Halo Palembang yang selalu menghadirkan narasumber-narasumber. Kita bakal bercerita-cerita terkait dengan apa sih yang lagi hits, lagi hype di kota Palembang ini. Dan tentunya kurang lebih 60 menit ke depan berewangan dengan Mang Cek Hagai dan juga narasumber kita yang luar biasa untuk Mang Cek Bicek Mirsapal TV. Terus pantengin kurang lebih sejam ke depan. Nah langsung baik kita bakal nyapa. Sebelum kita sapa, ini tema hari ini menarik sekali Mang Cek Bicek, yaitu padel jadi gaya hidup baru, olahraga dan nongkrong dalam satu aktivitas. Nah siapa sih yang tidak tahu sekarang ini tren olahraga sudah beralih ke padel. Nah, kalau Mang Cek Bicek lihat sekitar sudah mulai banyak nian lapangan-lapangan padel yang dibangun dan semakin hari juga bakal semakin banyak. Nah, kira-kira apa sih yang membuat padel ini begitu cepat berkembang di Kota Pempek? Langsung kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dua narasumber kita, bakal ada 3 kage, ada nyusul coach Siko lagi. Tapi kita sapa dulu yang pertama ini ada Bapak Aji, Kak Aji, pedal player. Apa kabar Kak Aji? Siap, alhamdulillah baik. Luar biasa. Kak Aji ini baru balik nih, Mang Cek Bicek ya. Dari ekspansi bisnis. Ya, amin. Luar biasa. Kita bakal ngobrol lagi dan sebelahnya ada Kak Cie. Kak Cie apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang di Pal TV. Kak Cie baru pertama kali nih ya? Baru pertama kali. Iya, kalau Kak Aji ini udah sering. Bolak-balik ke Pal TV ya. Nah, Kak Aji, Cak Mano sekarang ini sibuk padelan terus, Cak ya? Iya, Caknya sekarang memang kita agak rutin, tapi beberapa hari ini sempat libur kemarin karena memang kita lagi berangkat kan. 4 hari, tapi selama kita libur tidak main pedal tuh Caknya rasa ada yang kurang. Iya. Karena kita biasa tiap hari. Tiap hari ya, betul. Karena Kak Aji ini salah satu rewangannya Mang Cek Hagai juga nih, Mang Cek Bicek ya. Kita sering main padel bareng. Nah, tapi sebelum padel apa nih olahraga Kak Aji? Sebelumnya dulu tuh memang bola, tapi sudah lama nih. Bola kaki ya dulu ya pasti ya. Bola kaki itu terakhir main tahun 2012 Mang Cek Hagai. Wow, itu pas kiamat dulu 2012. Iya, kami kita kan survival kiamat ini. Tapi habis dari situ tak pernah lagi olahraga. Ada sekali-sekali main mini soccer, tapi paling dalam setahun tuh bisa dihitung, bisa 3 kali, 4 kali. Nggak rutin. Jadi kita baru rutin lagi untuk bergerak ini di padel ini. Benar. Dan ini bukan cuma Kak Aji nih Mang Cek Bicek, yang menarik nih banyak juga wong yang juga ngalamin hal yang sama. Sudah lama udah olahraga, sudah lama udah gerak, ataupun mungkin olahraganya cuma sekali 2 kali dalam sebulan, tiba-tiba ketemu padel, jadi rutin ya. Nah, apa kira-kira nih Kak yang ngebuat kita itu pas pertama kali main padel pasti diajak temen nih. Benar. Ya kan? Dan langsung klik pengen main lagi. Benar. Mana tuh Kak Aji? Jadi awalnya kenal pedal ini yang pasti kita FOMO Mang Cek Hagai. Jadi ngelihat di YouTube, di IG itu Caknya banyak artis-artis main. Sudah tuh ketika mereka main tuh agak unik, kok ada kacau gitu kan. Oh, betul. Cak tenis tapi ada kacau. Nah, awalnya nyingok dari situ. Kebetulan pas mulai ada tren di Palembang diajak kawan. Kita coba lah, mudah ya main ini. Cak langsung bisa. Iya. Tapi untuk langsung bisa memang pacak. Tapi untuk jadi pro itu yang susah. Semakin kesini semakin banyak detailnya. Makin sini makin saro. Tapi awal Cak mudah nian. Iya. Makin sini susah artinya. Jadi salah sih kok yang membuat tertarik tuh, kok ini di lapangan tapi ada kacau. Nah. Kan ini lapangan apa salon Pramita? Ya. karena beliau ini kan milik salah satu salon paling hits di Palembang nih, Mang Cek Bicek ya. Siap. Jadi lah biasa kapan masuk tuh ketemu kacau tuh sudah hari-hari ya. Benar. Pas di lapangan, ada kacau juga nih ya. Laju ingat salon. Tambah menarik. Iya. Nah, kalau Kak Cie siapa mana awal mulanya kalau tadi kan Kak Cie diajak kawan juga, lihat artis. Nah, cak mana nih kalau Kak Cie? Kalau aku sih pertama ya ikut-ikutan juga, FOMO juga. Tapi karena memang basicnya sering main badminton, jadi keterusan. Iya. Lebih gampang jadi Lebih gampang jadi adaptasinya. Kalau ini dulunya pemain bola. Kalau Kak Cie emang
hobi badminton. Hobi badminton. Atau atlet badminton jangan-jangan? Tidak, bukan ini. Tapi rutin main. Iya. Terus juga untuk dapat keringatnya tuh enak di pedal ini. Betul. Ya karena tidak capek. Capeknya tuh capek, tapi lebih ke arah seneng capeknya. Karena lebih keluar galau kan, keringat dari ujung kaki sampai ujung kepala itu luar biasa keringatnya. Luar biasa. Tapi tidak seintens badminton. Iya, tidak seintens badminton. Jadi tidak terlalu berat. Betul. Mungkin karena memang kalau kayak di badminton kan shuttlecock itu tidak boleh nyampak ya Kak? Iya, tidak boleh nyampak. Ya kan? Sedangkan kalau di padel kita bisa dapat kesempatan untuk bola tuh nyampak dulu. Bola nyampak dulu. Mantul dulu gitu ya. Nah, itu masih bisa kita antisipasi. Nah, ini jadi menarik ya Mang Cek Bica ya. Banyak yang dulunya itu mungkin pemain bola ataupun pemain badminton, bahkan olahraga-olahraga lain, bahkan yang mungkin dulu tidak pernah olahraga sama sekali, itu ketika new boy untuk main padel ini ketagihan. Ya. Nah, itu kalau badminton mungkin sudah biasa dengan olahraga raket, itu jauh lebih mudah nih Kak. Ketika pertama kali. Iya. Lebih mudah adaptasi. Jadi. Dan sekarang rutin padel? Sekarang agak dikurangin karena tangan agak lagi elbow nih, udah tenis elbow. Iya. Wah. Lagi istirahat dalam seminggu ini mungkin istirahat dulu nih. Nah, itu kayak kita bahas juga ya Mang Cek Bica ya. Ketika sudah berjalan dan juga intens, saking semangatnya tadi Kak ya. Harus tahu teknik Mang Cek. Iya, harus tahu teknik juga. Nah, karena ukuran size raket badminton dengan pedal itu beda. Jauh lebih berat. Jauh lebih berat pedal kan. Betul. Jadi kalau untuk smash, untuk melakukan smash memang harus ada teknik. Kalau pukulannya sama enggak nih Kak dengan badminton dan juga paddling dewek? Ada samanya, tapi kalau ke paddle ini lebih ke arah apa ya? Pukulannya tuh lebih ke arah main kelengan. Sedangkan kalau badminton bisa ini kan karena ini apa? Wrist. Iya, pergelangan. Lebih ke ini kalau badminton ya. Dengan bahu pedal. Kalau padel pakai bahu. Nah, kalau untuk Mang Cek Bica ini ya, ini kan pasti kan banyak lapangan-lapangan baru juga nih Kak Aji ya. Iya, sangat-sangat marak. Sangat-sangat marak. Ini kabarnya Bapak Aji juga akan buka lapangan? Kemarin sempat, tapi tidak tahu kita lihat jalan ke Linggau kemarin kayaknya potensi juga justru mau ke luar kota ya? Iya, kalau di Palembang. Kan di Palembang udah banyak nih kayaknya. Kayaknya lahannya juga susah kali ya. Betul. Luar biasa ya. Jadi banyak juga pastinya Mang Cek Bica yang mungkin baru nak nyubo nih Kak Aji ya. Kira-kira apa sih yang harus kita siap ataupun teknik-teknik apa dulu nih yang harus dikuasai oleh para first timer ini ya Kak Aji? Kalau untuk para netizen yang baru pengen coba, penggemar olahraga yang baru pengen coba olahraga padel, sebenarnya mudah untuk olahraga padel ini. Apalagi biasanya kan rata-rata orang-orang ini kan pada umum biasa main badminton. Ini. Kalaupun tidak katik teknik, siap ke bae, raket. Nah, raket itu ada di tempat padel. Sudah tuh kakek ikuti bae ini apa? Kakek biasanya ada kawan yang latih. Nah, kakek pelok ibae yang diarahkan oleh pelatihnya sudah tuh main ke. Ini kalau bisa coaching lu atau main mabar dulu nih Kak Aji sebenarnya. Disaran ke coaching, jangan langsung. Karena kalau kita tiba-tiba langsung main kaget susah. Karena yang pasti di pedal itu harus bisa servis dulu. Yang harus kita siap ke. Karena kalau sudah bisa servis baru bisa main. Kalau servis beda bisa, kayak tidak jalan-jalan. Macam partner sebelah ya. Benar. Tapi yang penting kalau untuk yang baru mau coba pedal jangan takut, karena olahraga pedal ini olahraga yang fun. Jadi kalian cukup datang itu mainnya cari fun, itu pasti kaget besoknya ngulang lagi. Tapi kalau kalian langsung serius cepet capek dan dijamin pasti tidak ngulang kalau terlalu seriusnya. Cari santainya dulu. Betul. Kalau Kak Ci, ada ini enggak nih kira-kira untuk yang mungkin yang baru pengen coba? Yang baru sih
sebenarnya harus coaching dulu lah karena rentan dengan cedera. Ukuran yang tadi aku omong tadi ukuran raket terutama karena ukuran raket itu lumayan kalau udah tahu teknik bisa makan di elbow, bisa makan di bahu. Rata-rata itu 300 gram. 300 gram, 300 hampir setengah kilo ya kalau 300 gram gitu. Iya. Kalau udah tahu teknik mukul itu resikonya pasti cedera. Jadi apalagi sekarang kan sudah banyak yang buka reclub. Ya. Reclub di dalam reclub itu juga kan ada yang buka coaching. Jadi bisa kita cari-cari kan di salah satu aplikasi. Betul. Kita cari untuk coaching, bisa ikut di sana. I see. Jadi sarannya untuk mungkin yang baru pengen jubo ini sebetulnya coaching dulu bagusnya. Coaching dulu bagusnya. Jadi lebih tahu tekniknya. Iya, karena rentan cedera pasti. Betul. Kalau udah tahu teknik cedera, takutnya cedera itu bahaya. Iya. Bahkan untuk Kak Cie yang sudah tahu teknik pun masih tekan nih. Masih takut. Dan sekarang masih cedera. Masih rest dulu ya sekarang ya. Iya, masih rest juga. Oke. Nah, jadi Bang Cek Mirsa Pal TV kita bakal balik lagi ya di segmen berikutnya. Kita juga bakal undang salah siko coach padel yang ada di Palembang ini. Jadi masih bersama dengan Bang Cek Agai, Kak Aji dan juga Kak Cie. Jangan kemana-mana. Serah obat yang ketiga ya. Nah, memang semua tanggung jawabku hari ini selesai, tapi bukan berarti pengobatan ibu selesai. Setelah obat yang ketiga ini habis, obat ibu yang secara alami ya, ini jelas-jelas ibu tidak bisa meleset lagi dari program pola makan kita. Jadi, ini Ibu Rasmiati. Ibu ini umur 63 tahun dari Padang Selaso. Nah, jadi kasus ibu ini sesuai umur, ibu ini katarak. Nah, katarak ibu ini pandangan matanya sudah berasap ya. Nah, ini kalau di medis ini tidak ada cerita lain, ini wajib dioperasi. Tapi yang namanya pasien ini ada yang galak mau dioperasi, ada yang tidak ya. Nah, jadi ibu ini memang menolak operasi dan ini pasien menolak, membatalkan, akhirnya ketahuanlah memang yang kiri yang lebih tinggi persennya. Jadi yang dari awal sudah saya ngomongin, dalam progres ini yang kanan semakin terang, kiri akan ngikut kembali. Ini matanya pun sudah banyak berkurang lemak-lemak matanya. Nah, ini masih on progress lah. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di klinik mata Naina. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket umroh Ramadan. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Andi dari pengobatan Samudra Sehat. Di sini kita menggunakan metode penekanan titik saraf tertentu. Saat ini saya sudah kurang lebih 6 tahun menggeluti di bidang terapis. Untuk keluhan yang dapat kami sembuhkan diantaranya yang berkaitan dengan kepala, seperti vertigo, yang berkaitan dengan saraf di kepala. Untuk keluhan yang lain seperti saraf kejepit, baik stroke, baik ringan maupun berat, kecuali yang tidak dapat kita tangani yaitu berkaitan dengan ibu hamil, ibu menyusui, juga yang berkaitan dengan patah tulang. Bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya, bila Anda sudah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh, sudah saatnya Anda datang ke pengobatan Samudra Sehat. Kami yang beralamatkan di Kompleks Sukarame Indah, Blok C6 nomor 6, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke pengobatan Samudra Sehat. Insya Allah keluhan dan penyakit Anda bisa kami bantu sembuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat hari ini, hebat selamanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Yang dulunya sebelum berobat sama Mister itu parah luar biasa, kaburnya sama sekali nggak bisa ngelihat. Yang awalnya kemarin sempat berobat ke rumah sakit mata dan kata dokter harus dioperasi karena ibu punya penyakit darah tinggi, makanya ibu nggak mau ambil resiko karena rata-rata operasi itu tuh jarang yang berhasil. Nah karena anak kami nggak mau, jadi coba cari informasi, kemarin tahu informasi pengobatan mata Naina itu di Pak TV. Lalu searching di IG, terus kami kontak ke nomor Mister dan buat perjanjian itu pertemuan. Dan alhamdulillah pas di pengobatan pertama itu ada kemajuan, ada progres yang bagus dan sudah diatur sama Mister untuk menjaga pola makan. Pola makan berjalan, ya kan? Progres tetap berjalan juga. Asal ibu sabar, ya. Ibu yakin sama Allah, ibu yakin dengan niat ibu, ini tetap ibu jalankan terus. Nah, hasil untuk ibu, hasil untuk keluarga ibu. Nah, jadi ibu ini masih ada satu step lagi ini, masih mau menghabiskan obat yang terakhir. Izin Allah sehat selamanya, terang kembali matanya. Dan ini ada hadiah nanti untuk ibu di Lebaran ini, ibu punya mata untuk sanjo-sanjo sudah terang, ya kan? Oke, makasih ya. Sehat semuanya. Oke. Ya, balik lagi kita di Halo Palembang. Nah, tentunya sudah masuk segmen kedua, Mang Cek Bisik Mirsa Pal TV. Dan kita juga sudah kedatangan narasumber kita yang selanjutnya. Macam janji dari Mang Cek Age tadi, kita bakal ngadir ke salah siko coach yang lagi hits juga nih di kota Palembang. Buat Mang Cek Bisik yang mungkin pengen belajar, jadi sampai ke Kak Aji tadi,
better untuk coaching dulu ya. Jadi sudah tahu lu teknik-tekniknya, baru melok mabar, main bareng sama kawan-kawan. Langsung begitu sapa Coach Marcel. Halo. Apa kabar Coach Halo, Marcel? Baik, Kak. Baik ya. Baik. Nah, ini saking sibuknya coach ini tadi habis coaching juga nih, makanya kita undang dulu. Agi balik sini mau coaching lagi pasti ya. Lagi benar. Nah, Coach Marcel Dewe ini mungkin kita kenalan dulu. Ya. Profilnya sudah berapa lama mungkin main padel dan sebelumnya apakah di badminton juga atau mungkin di tenis? Oh, ya. Boleh disampaikan. Oke, halo semuanya. Jadi untuk aku sendiri sebenarnya aku basicnya dari tenis, Kak. Jadi dari kecil itu aku latih tenis dari umur SD kelas 4 lah, 10 tahunan. Dan ya dari remaja sampai ke senior lah jatuhnya. Dan pada saat mulai masuk pedal, lebih kurang udah mau hampir setahun kurang. Dalam kurang dari setahun itu, karena kan kurang dari setahun kan pedal di Palembang baru masuk nih. Baru hits lah di Palembang kan. Jadi awalnya coba-coba juga. Jadi sebelum setahun ya coba-coba tahunnya udah jadi diseriusin lah jatuhnya. Dan belum setahun tapi sudah prestasinya udah banyak nih. Ya, kan? Beberapa mungkin boleh di-spill nih Coach Marcel. Ya. Terakhir itu ini terakhir ya. Kemarin juara 3 di Jambi Open itu. Kejuaraan Piala DPRD di ketua DPRD di sana. Itu baru minggu kemarin. Di Silver Open ya. Luar biasa. Ya. Kalau untuk yang lain, paling pencapaian tertinggi itu kemarin ikut FIP yang di Jakarta, yang internasional ya. Itu alhamdulillah masuk kemarin di sana, walaupun masih qualify. Gitu. Wow, tapi untuk masuk ke FIP ini DWB sudah susah ya? Iya betul. Perlu seleksi yang ketat kan? Seleksi lagi, ya betul. Kita masih belum bisa kaji. Masih nak latihan lagi. Sering-sering coaching. Iya, biar baca mental. Nah, tapi yang menarik itu tadi belum setahun udah main padel tapi prestasi udah luar biasa, bahkan sampai ke tingkatan FIP Open dan juga sekarang kalau berlaga ini coach ini sudah di level silver gitu ya. Ya silver. Untuk informasi memang CBC kalau pertandingan padel ini kan ada level-levelnya. Ya, betul. Ada mungkin beginner, bronze. Itu salah satu yang paling tinggi ya silver ya. Sama sebenarnya ada open Kak. Open lagi di atasnya lagi ya. Ya. Nah, ini apa nih yang buat sebetulnya Coach Marcel ini secepat itu bisa langsung jago dan bahkan bisa langsung dapat prestasi nih? Oke. Sebenarnya kalau untuk jago tuh masih banyak yang lebih jago sebenarnya. Tapi kalau untuk penyesuaian, karena kami dari basicnya tuh kan olahraga raket tuh, apalagi tenis. Jadi kayak nggak terlalu sulit sih untuk penyesuaiannya. Cuma penyesuaian paling sulit itu, yang paling sulit kayak lapangan. Karena lapangan pedal kan agak lebih kecil loh dari tenis kan. Dan juga dari segi controlling bola sama power sih. Nah di pedal sendiri kan kita bilangnya lebih banyak main kontrol sama art. Seninya itu loh. Wow. Nah itu loh. Nah itu jadi yang lebih kayak daya tarik baru gitu di dunia pedal lah jatuhnya. Tapi sih, basic tenis itu sangat-sangat membantu. sangat berpengaruh ya. Membantu banget. Membantu banget pada saat itu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya kalau di pedal menurut saya ya, itu lebih main ke kontrol dan pola pikir kita sih, gimana cara nyiptain bola. Luar biasa ya, seni ya. Seninya. Kalau kemarin scrolling ke Aji, ya biasa kita lihat highlight TikTok dan IG itu ya, ada salah si kok pukulan tuh ngomongin Mozart ya. Iya, Mozart. Bahkan ya. Tahu enggak Aji? Aji kita tanya ke karena seni tadi ya. Nah kalau Kak Aji Dewe nih sama Kak Ci mungkin sudah melalui fase-fase coaching juga udah nih untuk main padel. Sudah yang pasti sudah kuat ini Mang Cek. Seberapa berpengaruh ketika mungkin di awal kita mabar-mabar dulu baru coaching atau cak mana nih setelah coaching? Yang pasti yang aku rasa ketika kita pertama kali main itu banyak tangan gitu tuh yang sakit. Ya, nah, tapi setelah kita coaching diajari beberapa teknik, ngaruh juga coach ya. Benar. Kalau kita salah teknik sakit bisa tangan benar. kita cedera yang kata Kak Ci tadi. Nah, makanya kalau untuk teman-teman yang pengen nyoba sebenarnya bisa sih mabar sesama kawan ya tanpa harus coaching. Biar dari ini biar tidak takut nak coaching saro kayak gini. Bisa.
tanpa coaching. Tapi kalau main santai, tapi kalau sudah sering intens diwajibkan coaching. Karena kalau main tanpa teknik dengan teknik yang benar itu bisa menyebabkan cedera. Betul. Salah mukul, salah ini ya, ketarik ya, biasa salah elbow, tenis elbow yang juga. Paling sering tuh tenis elbow, coach. Betul. Iya. Aku main sampai sekarang sakit benar. gawe. Di sebelah sini. Awal-awal enggak coaching, coach. Main-main sakit. Ternyata setelah diajari, setelah di coaching, oh ternyata ada cara genggamnya beda, coach. Dia ada tekniknya. Ada bacoannya kalau Iya. Aji. Nah, setelah kita pakai teknik yang benar, berkurang tuh Lebih kurang, sakitnya. ya, benar. Iya, tapi kalau Sebelahnya beda. Nah, ini kan enggak mau. Tukar tempat. Berkurang ya kan. Kalau Kak Cie cak mana nih? Coaching juga kah? Iya coaching, Awalnya? iya karena sangat penting kan itu kalau untuk main pedal kan karena pasti tangan ini rentan cedera. Kedua juga kasihan sama lawan kalau kita tidak coaching. Jadi kita waktunya habis di servis baik kalau misalnya tanpa coaching itu mustahil sih untuk ini untuk menguasai main pedal ini agak sulit. Apalagi nak iya, ke silver, penyesuaian. coach. Iya, mau ke ikut sama coach. Aduh, Luar biasa ya. Jadi memang perlulah untuk menguasai Penting, fundamentalnya dulu ya. Iya, teknik-teknik fundamental, iya. dasar. Kecuali mungkin kalau sudah ada basic olahraga tenis tadi kali Iya, ya. basic tenis. Mirip-mirip ya. Pada dasarnya tuh olahraganya tuh yang penting raket aja. Kayak dari bulu tangkis bisa juga. Kalau kayak dari pingpong tuh ada juga tuh kan yang dari pingpong. Betul. Sebenarnya pada dasarnya ya itu tadi sih olahraga raket lah jatuhnya. Karena itu membantu banget sih. Iya. Kalau Mang Cek again dewe olahraga basket. Basket. Bukan olahraga raket. Bukan raket. Tidak pakai raket, mukul bola. Bola. Tapi lah silver sekarang. Cepet. Oh iya. Apa ya manusia silver. Nah, sekarang pertanyaan Cak Endi nih. Kita sudah coaching dan menguasai teknik dasar. Tapi kalau kayak Kak Aji ini kan rencananya akan mengikuti perlombaan juga nih pasti. Ke depan di Bali Kak ya. Sirnas ya. Judulnya lomba ya. Dan jalan-jalan. Di balik lapangan maksudnya Bali. Nah, untuk bisa kompetisi nih, Coach Marcel, seberapa kita tuh perlu untuk coaching lagi? Mungkin kayak Kak Aji, Kak Cie mungkin kan sudah tahu nih pukulan-pukulan dasar bisa rally lah. Tapi untuk bisa menang mungkin di level lower bronze kalau sekarang kan itu perlu mungkin seminggu berapa kali untuk coachingnya kira-kira? Sebenarnya pada dasarnya itu bukan gimana intensitasnya, tapi gimana kita memaksimalkan pada saat latihannya. Sebenarnya kayak gitu. Mau seminggu 2 kali, kalaupun intensitas kita maksimal, sebenarnya bisa aja. Tapi yang paling penting juga misalkan kita latihan, diiringi juga dengan game, mabar gitu. Karena bola latihan dengan bola game itu kadang berbeda. Betul. Karena bola di in game itu kadang lebih liar. Bolanya tuh karena lebih kita nggak bisa predik. Nggak tebak ya. Nah, nggak tebak. Karena bolanya kadang lob, wong itu kadang panjang, kadang kekacunya lebih aneh kan. Nah, tapi untuk misalkan persiapan, ya itu tadi latihannya perbanyak. Karena dari latihan itulah kita lebih konsisten sebenarnya. Gimana caranya kita konsisten dari segi pukulan, dari segi fundamentalnya, gerakan kakinya. Jadi antara bola dan kita reading ballnya lebih dapat sih itu untuk latihan. Tapi dan misalkan kita untuk mental, nah itu tuh mental tuh yang paling penting tuh mental tuh. Mental dari segi cara bermain itu in game. Di game ya. Betul. Banyak belajarnya di game justru. Bener. Berapa hari lagi Kak Aji? 2 minggu lagi ya, kurang lebih ya? Kayaknya untuk pertandingannya 2 minggu lagi nih. Victoria ya. Kayaknya boleh lah minta. Sama Coach Marcel. Oh iya wajib ini ya. Tapi waktuku terbatas. Iya betul aku. Oh lomba lagi nih, Coach Marcel. Di mana? Di Jakarta. Itu yang PBPA yang ada. Indo. Oh oke. PBPI ya. Oh PBPA beda Ya, lagi. kalau di daerah, provinsi, kota itu PBPI. Tapi kalau di Indonesia namanya PBPA. Kayak gitu. Berarti ini pertandingan seluruh nasional? Nasional. Merebutkan juara nasional berarti?
Iya. Turun di kategori apa tuh? Aku silver juga turunnya di sana. Silver. Silver juga. Luar biasa ya. Kita doakan ya. Amin. Coach Marcel ini bisa membawa nama baik Kota Palembang. Karena asli Palembang kan? Betul, asli Palembang aku. Asli Palembang. Putra daerah. Putra daerah. Untuk terus berprestasi dan bawa balik ilmu-ilmunya nih. Bener. Bisa sharing ke kita Kak Haji. Siap. Ditunggu Coach. Nah, kalau persiapan untuk menuju turnamen Dewe nih, kalau Coach Marcel Dewe, apakah masih juga berlatih ataupun di coaching juga kah? Apakah Coach masih di coaching? Ya, sebenarnya kalau latihan tuh, itu pasti. Kalau latihan itu pasti karena dari segi pukulan biar konsisten, gimana placement kita sama bola itu ya dari latihan sebenarnya. Untuk di coaching, ya aku juga masih di coaching sama yang ibaratnya kalau di kami tuh ada yang lebih senior lah, walaupun memang sebenarnya sama saja namanya, tapi karena dia lebih senior, kita bisa lebih tahu nih insight dari orang kan, kurang kita tuh di mana. Jadi itu yang dilatih. Dan juga terlepas dari latih ya ada mabarnya juga, main sesama level lah kayak gitu. Sesama level, jadi tahu nih apa yang kita latih dan apa yang kita main tuh dapat tuh sinkron nggak kayak gitu. Itu sih. Jadi apa yang kita mau coba, apa yang kita mau lakuin, masuk nggak di gamenya itu sih sebenarnya. Luar biasa ya. Kalau Kak Haji, persiapannya apa nih untuk menjelang turnamen? Jangan dijawab dulu Kak Haji, kita ada yang nak lewat dulu. Siap. Jangan kemana-mana Mang Cek Bicek setelah jeda pariwara berikut ini. Halo Palembang, bakal balik lagi. Dem, peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Tak menyut. Oi, mentau pala aku ini juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Yaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepet begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mana baik, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya, panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak muliakan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye.
Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Ipa sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh Ina, coba kamu kasih tahu dulu, kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, Pak, bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren, ya? Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo. Keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Pak, yuk sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk. Melo. Kuliah. UKB aja. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal.
obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Iya, halo Palembang, balik lagi di segmen ketiga. Ini segmen terakhir Mang Cek Bicek Mirsa PAL TV. Hari ini kita masih dengan perpadelan. Wah, yang dimana Palembang ini lagi rame-ramenya untuk bermain padel. Jingok di kanan di kiri ini banyak nih lahan-lahan kosong tiba-tiba lah jadi lapangan padel. Benar. Ya, di Raja Wali, salah sikonya tempat Coach Marcel ini coaching Valor Padel. Yang juga sudah ada kafenya di situ, luar biasa.
Di arah Kenten juga sudah banyak Calentang, Iya. bahkan di Kambang Iwa ada lagi yang baru, Benar. Aji. Kambang Iwa Ya kan? bola berapa? Bahkan di pinggir Sungai Musi juga nak dibikin lapangan padel. Itu kalau di tengah-tengah Sungai Musi pacak dibikin lapangan. Kaji ngarap ya. Oh yang ini apa? Yang di pojok nah yang lagi dilelang kemarin. Oh, di Ampera. Dia bocah Ampera yang lelang kemarin. Dibuat kamu dibentang di lapangan. Iya. Single court mungkin bisa tuh. Bisa. Luar biasa. Jadi emang lagi hitsnya. Tapi FOMO yang menyehatkan Ya, positif. dan juga positif, membahagiakan juga is oke-oke wae dah Iya, ya, benar, Kak Haji ya. Nah, kita nak bahas kalau masalah raket ini yang hits lapangan. Tapi yang kedua adalah yang tidak kalah penting itu adalah raket. Nah, raket ini kan juga cukup pricey, Kak Haji. Ya kan, Kak Haji ini emang cek salah satu pemegang raket-raket termahal di Indonesia. Ya limited. Jangan Coba dikeluarkan dulu, Kak. Dikeluarkan dulu nih. Boleh, Ada boleh. beberapa senjata yang biasa dipakai. Serem ini. Ini kita buka boleh? Berapa? Kosong, ini kosong. Iya. Ini kosong. Sulap Sulap. apa? Jadi kalau aku juga pegangnya ada yang ini raket pertama aku. Oke. Jadi ini aku dulu ini pakai yang Height 5. Ini tipenya apa, Coach? Ini sebenarnya yang beginner lah jatuhnya. Beginner, Dia ya. untuk beratnya lebih enteng. Enteng, Paling memang enteng ini, ya, Coach. sekitaran Aku pertama kali main. sekitaran 285 300 lah dia maksimal. Kalau yang ini untuk ini kan hanya pricey ya. Ini Berapa? kemarin kalau untuk yang harga barunya dari 1,6 sampai 2 juta. Kalau secondnya dari 1 juta sampai 1,4. Oke, 200 boleh gak? Satu tahun. Satu Satu tahun Makanya bayar. setahun ya? Tiap bulan. Iya. Sebulan Nah, 200. ini baru si kok dari berapa? Banyak 15 ya. raket ya? Ada. Dua ya. Kita cuma ada 3 Wih, bae. Nah, ini nih. Nah, ini salah satu. Ini tipe apa juga, Coach? Ini yang sebenarnya ini yang termasuk sudah tinggi tipenya. Karena dia sebenarnya tipe raket pedal itu ada bukan kasta juga sih. Lebih ke bahannya. Semakin bagus bahannya, semakin mahal pasti. Kalau ini dia sudah pakai carbon hybrid. Kalau yang ini, maaf ya, sorry Iya. ngambil. Kalau ini dia masih fiber. Oh. Nah, dia cuma fiber biasa. Kalau ini dia udah carbon hybrid. Jadi dia lebih Look-nya pun Iya, terlihat betul. lebih mewah ya. Berapa nih 200 juta kemarin? Tidak kok, guys. Jadi kalau ini untuk pricing-nya dari 12 sampai 16 yang jual. Oke. Ya, betul. Ya, kalau untuk harga second di Palembang dari Biasanya 9 sampai 10 8, juta. Oh, iya. Ini kebetulan nih aku Iya. ada dua, satunya ada di kawan. Jadi yang satunya itu seri 2025 itu lebih berat. Kalau ini yang seri 2026 26. lebih enteng ini, Lebih Coach. enteng. Oh, Oke. Iya. Dan fun fact-nya juga, raket pedal ini, nah walaupun mereknya sama, walaupun misalkan nih ada Dwiko tactical ma ini, Iya benar. beratnya beda. Benar, Coach. Dia tidak sama. Tidak sama. Walaupun Walaupun tipe yang sama. Tipe yang sama, tapi beratnya beda. Benar. Bisa beda ya. Bisa beda Makanya karena sebelum kita beli itu nak timbang di lu, Coach. gram betul. Nah, jadi dia tuh kadang kita dapat yang enteng, kadang dapat yang berat. Benar. Nah, Cak tinggal gacha pulun. benar. Tinggal mak mano misalkan kita main itu posisi lebih nyaman yang mana itu baik sebenarnya. Tapi kalau dari segi bahan, segi kegunaan sama baik. Oh, itu baik sih. Oh iya, kagak ya. Kok ada lagi sih kok raket yang memang lagi tren lah sekarang. Iya. Yang viral kemarin kan? Yang banyak orang make. Iya. Iya. Ida banyak ini. Yang beginner banyak make. Ice. Iya. Ini salah sih kok raket aku juga kagak. Iya. Ini cak mana, Coach, tipenya, Coach? Kalau ini pricey. Iya. Ini Pricey. pricey. Karena dia kolaborasi sama salah satu merek brand mobil. Iya. Karena ini ceritanya, babolat Lamborghini nih ya Kak Haji ya. Kak Haji ini nak beli Lambonya. Iya. Cuma di Palembang banyak jalan rusak. Benar. Nah, jadi dia raketnya dulu. Amin ke dulu, guys. Luar biasa. Tapi sebenarnya kalau untuk raket ini memang dari segi spesifikasi bahan itu sangat ngaruh. Semakin bagus, semakin mendukung, bukan semakin ngeri ya Mas. Bukan mesti ke dia bagus main, tapi dia pendukung lebih bagus pasti main. Betul. Jadi raket ini kalau nyingok wong main dikit-dikit kesel sama raket, nah tanda tanya itu. Uangnya apa skillnya? Iya. Nah, itu raketnya apa skillnya? Ya, biasa itu kalau salah mukul nyok raket. Nah. Mungkin nyok partner. Makanya inilah berganti terus raket mana yang cocok. Enggak Iya. bagus, men. Luar biasa ya. Ini berapa nih kemarin beli Kak Haji? 2M?
Ini kalau harga 20-an. harga pasaran 20 sampai 30. Oke. Tergantung kita belilah. Coach, ya. Benar. Iya. Untung-untungannya dapatnya di mana? Untung-untungan. 20 ya. Ya udah 2 juta bungkus. Boleh. Ambil lah gua kayak gitu. 12 kali bayar. 200.000 sekali bayar. Luar biasa. Ini bahannya udah karbon juga nih, Coach. Ya, itu karbon hybrid juga. Jadi Hybrid dia ya? tuh kayak campuran gitu. Luar biasa. Bahkan raket-raket ini be juga dilindungin ya. Betul. Diproteksi. Ada asuransinya, Kak? Pakai BPJS aja nih. BPJS ya. Nah, jadi memang Cak, kalau Coach Marcel Dewe nih seberapa ngaruh sih raket ini dari mungkin merek ataupun dari bahan dan juga dari harga. Dari segi main lah ya. Dari segi mainnya. Sebenarnya kalau dari segi raket itu 50-50 lah sebenarnya. Memang dia ngaruh juga, memang ngaruh kalau di game. Karena memang kalau raket yang bagus, yang ibaratnya memang proper lah, yang untuk bertanding, itu sangat mendukung. Karena itu membantu juga untuk kita dengan bola-bola kencang tuh kita memaksimalkan itu loh. Nah kayak gitu sebenarnya. Karena kalau raket yang biasa, yang ibaratnya yang kayak ku jelas ke di awal tadi, itu kurang. Misalkan kita nak main di level yang apalagi yang sudah sudah kompetitifnya tinggi. Nah, itu. Kurang power mungkin. Kurang power, ada juga yang pengen kurang placement, pengen bolanya deep. Nah, itu memang Ngaruh juga ya. benar. Sedikit banyak pasti ngaruh ya. Benar. Kalau Kak Cie, ada pengalaman ya dengan beberapa raket mungkin yang sudah dicoba? Emang sih ada sekitar 50% memang bener sih kata coach. 50%-nya salah nih berarti. 50% dari raket, 50% dari skill. Betul. Iya, jadi mempengaruhi permainan kita raket. Performa lah Iya, jatuhnya. Tapi benar Coach, kalau kita salah pakai raket itu bisa mengakibatkan kecederaan. Betul, Coach. betul. Benar Coach ya. Sebenarnya paling penting itu beratnya yang harus disesuaikan. Karena memang kita udah baca matok ke cak aku nih akan biasa make 375 kebocok nih yang berat memang yang tipikal power lah. Power control. Paling berat segitu emang ya? Ya sekitaran dia itu. Ada yang tergantung tuh 375 tuh yang universal sebenarnya. Tapi kalau ditimbang itu sebenarnya bisa lebih bisa ditambah grip sama yang perintilan lainnya lah kayak betul. Jadi sebenarnya kalau untuk aku merekomendasikan kalau orang yang mau main dan mau levelnya naik itu disesuaikan juga. Jangan aku seneng raket ini, dipakai ini. Nah, mereka kan ada latihan strength men. Sedangkan kita nih kadang main jam 10, bentar lagi pemanasan ini tak langsung mukul. Iya, mana sakit tangan. Gitu sebenarnya. Nah, mumpung ada raketnya nih Coach, mungkin boleh di-spill dikit cara megang raketnya yang bener nih kalau di padel itu. Karena kan kayak tadi Kak Aji ngomong kan, salah pegang cedera. Ada yang marah kayak. Uang itu. Bukan raket. Oke. Jadi kalau untuk pegangan dewek itu sebenarnya kalau di pedal itu banyak ada 4. Yalah ada semi western, ada continental, ada eastern dan juga ada sikok lagi tuh namanya pegangannya agak ke dalam. Paling dipakai untuk seluruh pergerakan teknik lah. Itu yang paling banyak itu dipegang di continental. Jadi pegangannya itu kalau kita tuh megang palu Kak. Megang palu, mainlah megangnya lurus. Jadi dari sini antara pergerakan tangan sini, ini kan ada pertengahan nih. Ialah dia pertemuan antara ini, tengah-tengah ini ke pegangan sini, lurus. Dia jadi kayak megang palu lah kita. Megang palu kayak gini. Itu paling banyak yang ini paling banyak dia masuk ke teknik beberapa teknik di padel lah. Gitu. Coach, boleh nanya enggak Coach? Boleh. Jadi kan aku kebetulan kan Koagai kan ini kan lanak menuju silver katanya. Jadi makin ke sini kontinental tuh lebih terbuka katanya. Ada yang katanya sorry Coach. Ini kan kontinental Coach ya. Nah, katanya ada yang lebih itu terbuka. Eastern. Itu ke kiri. Jadi ya aku bilang tadi ada 4. Dia ada Eastern, Continental, semi western, dia ada western. Western sama eastern Coach. Betul. Yang paling banyak sebenarnya kalau eastern itu sudah expert. Sudah bukan expert juga sih, memang sudah levelnya sudah upgrade sih. Karena pegangan eastern itu lebih lebih susah dan kontrolnya pun harus sudah terbiasa. Itu sebenarnya.
Karena kalau pegangan yang paling enak dan Continental. friendly lah itu Continental. Continental ya, luar biasa Mas. Continental. Yang nak tahu lebih detail, ya Mang Cek Bice ya. Kak Aji nak nanyo lagi. Apa nak duduk sini? Kak Aji. Kak Aji ini Kajol baru sekali siaran lah. Bisa ganti host bentar lagi ya. Iya penasaran ya. Langsung baik hubungi Coach Marcel. Betul. Di Instagramnya apa nih Coach? Aku Instagramnya Marcel FTA namanya. Marcel FTA. Ya. Dan bisa temuin Coach ini juga di lapangan. Aku di Valor. Valor Padel. Valor ID. Ada di Jalan Raja Wali, Mang Cek Bice ya. Nah, sedikit himbauan ataupun pesan-pesan untuk masyarakat ataupun Mang Cek Bice yang mungkin baru nak belajar padel nih Coach Marcel. Kira-kira apa yang harus disiap ke silakan. Tips dikit lah. Karena kan kita di padel ini banyak anak-anak baru nih. Betul. Jangan terlalu pengen bisa main. Nah itu, jangan langsung pengen, aku bisa mukul. Misalkan gitu sekali main nih dan kawan-kawan nih. Betul. Lata gebuk sekali. Aku lah pacak main, langsung nyimpul ke jangan. Karena kita lebih baik itu latihan dulu. Karena kita biar tahu basicnya. Karena kalau kita sudah tahu basicnya, sudah silakan untuk mengembangkan di setelahnya. Karena biar tidak ngerusak dan kedepannya juga bisa lebih improve lah kalau kita sudah tahu tekniknya itu. Teknik dasar itu jadi salah satu yang paling penting ya. Betul. Baru kita berangkat dari situ. Baik, terima kasih banyak ini untuk Ya, semua makasih narasumber kita, Kak Cie, Kak Aji, Coach Marcel. Thank you, Kak. Sukses selalu untuk turnamennya ke depan dan juga coaching-coachingnya. Mang Cek Bice Mirsa Pal TV, luar biasa. Hari ini kita berbahas soal perpadelan yang ada di Kota Palembang yang luar biasa lagi hits nian ini. Dan itulah tadi sesi Halo Palembang edisi hari ini. Nantikan lagi besok, lusa dan setiap hari jam 9 merapat ke jam 10. Halo Palembang terus hadir dengan berbagai narasumber yang punya cerita-cerita menarik pastinya untuk kita galo-galo. Aku Agi Kaindi pamit. Terima kasih yang telah nonton dan sampai jumpa. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis ngemu sini. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya. Mari ya kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel Kalina. Ay, basing bae mana aduh aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya.
2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kok ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Noh, aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tino lain ya. Udah ya, jando banyak. Cari yang lain.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi BNPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum BNPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi lu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Makasih kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Bukan rumah kamu. Oh iya. Cek, cek. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ay, ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Nah. 1, 2, 3. Lemak, Cak, yang foto galak juga, weh. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, Cek. Rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, selfie, Cek. Ayo, ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. Ya. 1, 2. Nah,
Siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayari kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Senianan. Tahunnya sih tahun 93 ini. Jadi memang sudah dilengkapi standarnya, udah pakai standar.
16 perhiasan di toko Nanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratrewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah,
atas izin Allah penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik toko saraf namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Nembang bareng Billion. Oh iya deh, ngapengan nyemolong. Oh iya deh, ngapengan nyemolong. Amun umah kita lah serasa, kita berdua serasa
sekate. Malam mika kita nak bertemu, malam mika kita nak bersenang. Amun umat kita lah serasa, cinta kita tetaplah menyatu. Malam mika kita nak berguling, malam mika kita nak bertunang. Amon umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deh, ngapain nyemalam? Oh ya deh, ngapain nyemalam? Amon umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deh, ngapain nyemalam? Oh ya deh, ngapain nyemalam? Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Malam mika kita nak berguling, malam mika kita nak bertunang. Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deh, ngapain nyemalam? Oh ya deh, ngapain nyemalam? Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Oh ya deh, ngapain nyemalam? Oh ya deh, ngapain nyemalam? Amun umat kita lah serasa, kita berdua serasa sekate. Kita berdua serasa sekate.
itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Din ya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Din ya Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti. Nembang bersama Alila.
disuri begelung malam berambut panjang itu tandonyo asli Palembang ai cantik nian tingkah lakunya alef dan sopan kalau berjalan tanduk gadisnya memakai subang ai belenggang nian tanduk tuanya baju korong bak todong serendang ai kalau berjalan tanduk gadisnya memakai subang ai belenggang nian
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi BNPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PNPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah.
Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Seni Nago Selalu. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau Kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cinta, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belaga iya, adat budayanya tetep dijago, hasil buminya oi banyak dia, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau Kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cinta, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belaga iya, adat budayanya tetep dijago, hasil buminya oi banyak dia, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam.
tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini, katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan rame bae bilang. Katik. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adik. Itu depan rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pelak kak gitu sampur ya pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Ya payo kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payo lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nian, cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingoi. Iya, laki aku di Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak katik romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu yo. itu. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada semua ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu. Tak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak pemain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, pacar-pacarnya kau Daniel ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau dah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Tak bela aku. Tak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jingok deh, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila.
saya 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi setempat dan seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kayaknya kita lah 7 tahun menikah aja. Gak terasa ya? Iya. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anakku dulu memperjuang ke kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku sikoknya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Gak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisi ya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Yo, yang penting kakak nih setia dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau gak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak dari Hongkong. Masih belagak. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edung nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Biasa deh kau, ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya mainin norak nian? Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Woi bila. Yang kau dapat aku. Woi bila. Bila pula ya. Nggak lagi manggil adik kau ya, nggak sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah baliklah sono. Nyari bini lagi aku. Tahunnya sih tahun 93 gini. Jadi memang sudah dilengkapi standarnya udah pakai status.
Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, anjaklah. Pempek, pempek, pempek. Pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya. Jualan pempek, penasaran aku. Ayo kita cobain, ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan, makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, belum ambil pempek, aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang? Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang, itu asli semua pempeknya. Nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa, itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Gak connect maksudnya.
Gimana Kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Karena ketika tubuh sehat, setiap langkah menjadi lebih kuat, setiap mimpi terasa lebih dekat.
Di Pengobatan Samudra Sehat, kami hadir dengan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kenyamanan, ketepatan, dan kepedulian untuk Anda dan keluarga. Selamat datang di Pengobatan Samudra Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Andi dari Pengobatan Samudra Sehat. Di sini kita menggunakan metode penekanan titik saraf tertentu. Saat ini saya sudah kurang lebih 6 tahun menggeluti di bidang terapis. Untuk keluhan yang dapat kami sembuhkan diantaranya yang berkaitan dengan kepala, seperti vertigo, yang berkaitan dengan saraf di kepala. Untuk keluhan yang lain seperti saraf kejepit, baik stroke, baik ringan maupun berat, kecuali yang tidak dapat kita tangani yaitu berkaitan dengan ibu hamil, ibu menyusui, juga yang berkaitan dengan patah tulang. Bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya, bila Anda sudah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh, sudah saatnya Anda datang ke Pengobatan Samudra Sehat. Kami yang beralamatkan di Kompleks Sukarame Indah, Blok C6 nomor 6, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke Pengobatan Samudra Sehat. Insya Allah keluhan dan penyakit Anda bisa kami bantu sembuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat hari ini, hebat selamanya. Alhamdulillah, setelah saya berobat di Samudra Sehat, keluhan saya sudah membaik. Alhamdulillah, keluhan saya sudah ditangani oleh terapis dan pusing dan vertigo saya sudah lebih mendingan. Ayo para warga Palembang, kalau ingin sehat, berobatlah di Samudra Sehat. Ayo warga Palembang yang punya keluhan seperti ibu saya, segera datang ke Pengobatan Samudra Sehat. Ayo buruan. Jadi buat warga Palembang yang punya keluhan seperti saya, ya langsung aja kita ke Samudra Sehat. Sayang, coba ya. Iya, cobalah. Sayang, enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah, sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut, nah. Iya. Tuker weh, ya. Ida. Ida kalah. Kau nih lemah-lemah nih, nak tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau inilah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Yuk, maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida. Mas, maaf ya Mas, ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ, ya. Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini.
Billy sekarang umur sudah 18 tahun. Dari Kertapati bulan 11 yang lalu ada keluhan matanya. Salah satu keluhan mata ini paling vitalitas dalam nak melok tes. Nah, tes yang dia rencana kemarin itu tes polisi. Nah, kebetulan izin Allah dari 2010 klinik kita sudah kerjasama dengan institusi negara untuk membantu anak-anak mengejar masa depannya ya, untuk duduk di kepolisian atau tentara. Jadi semua keluhan apapun anak Anda mudah-mudahan masih bisa kita bantu. Dan kebetulan hari ini Billy 50 hari mau ngambil obat ketiga, hari ini selesai. Dia sudah berhasil untuk nak tes yang di bulan depan ini, mau dari minusnya semua, keluhan-keluhannya, silinder semua. Jadi kita udah cek di sini semua sudah clear untuk masalah Billy ya. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Biasanya kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Ngapa Nio beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak.
Coba hari ini ayo penjelasan sedikit sambil kita sharing ya. Nah, jadi ini rencana memang Billy mau dites apa yuk? Tes polisi. Tes polisi. Iya, Kemarin sempat dites di bulan berapa? Bulan 11 kemarin. Bulan 11 tahun 25. 25. Nah, ini rencana mau tes di bulan berapa lagi? Bulan 2. Bulan 2 Februari 2026 ini ya. 26 Oke. Nah, jadi Billy, selama progres di sini untuk perjalanan yang kamu sudah terima hari ini obat yang terakhir 50 hari ya. Apa yang kamu rasakan? Sangat bagus. Selesai. Selesai yuk. Ya, berhasil dia ya. Jadi dengan mantap bismillah kamu laju kan? Laju ya. Mudah-mudahan izin Allah berhasil kamu untuk negara ini kamu yang betul-betul bermanfaat ya. Kita doakan semuanya ya. Pemirsa ya, oke. Mudah-mudahan izin Allah apapun semua keluhan mata Anda masih bisa kita bantu di sini. Oke. Mau aku cek kopi pati pindah Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Kak, apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan, gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun.
Iya sih kak, memang romantis nian. Baru kali ini lah dek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo memang ndak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil kak, bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil ya. Ya Bil. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Woi, tak nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. Kita main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gentinya. Ya maaf nih. Cara wong soge Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku Dewean. Nangemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini? Wis, boleh lah kau dinil. Cewek kau belaga pula. Cewek? Ini? Cowok aku? Iya. Bukan? Jadi? Dia nih sopir aku. Sopir? Balik cewek, panas. Maria kena bola. Minggir, ku tombor ke. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi
Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan Tasem. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau jangan jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kamu bilang ke dia jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal.
Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum itu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Sesaat lagi saksikan Grebek bersama C. Edi. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi cepat dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku C. Edi di acara Grebek yang menyajikan beragam informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan,
Pemuncak informasi dan kami siap ke di layar TV suka ini, inilah Gerbek selengkapnya. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Kita masuki tema pertama, pemirsa pick up L300 mengangkut 16 santri mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Belitang BK8 Desa Sukarami, Kecamatan Belitang, Oku Timur, sehingga menyebab kedua santri meninggal dunia. Kecelakaan mobil pick up L300 terjadi di Jalan Raya Belitang BK8 Desa Sukarami, Kecamatan Belitang, Oku Timur. Mobil gawak rombongan santri Samu Santriwati mengalami kecelakaan tunggal pas nak ke tempat wisata air mencar di Kecamatan Jayapura, Oku Timur. Pas liwat di lokasi kejadian, sopir ngembek lajur kanan untuk mendahului motor yang beradu di Jabonyo. Namun karena kurang memperhatikan kondisi jalan, akhirnya mobil oleng sehingga hilang kendali yang akibat ke mobil terguling, kemudian terpental metu dari badan jalan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah penumpang mengalami luka-luka, dua orang luka berat yang akhirnya meninggal dunia. Kronologis laka terjadi pagi ini, terjadinya itu mobil kendaraan pickup L300 membawa penumpang dari arah Gumawang ke arah Martapura dan tepatnya di BK7 Desa Tukorejo. Informasi yang kami gali dari driver, dari sopir, mereka akan jalan-jalan ke Desa Mencar, tempat wisata Mencar, tepatnya di sekitaran wilayah Lengot, Martapura. Kecelakaan ini masih juru penanganan pihak kepolisian untuk memastikan penyebab kecelakaan, termasuk kondisi kendaraan sama faktor jalan. Francisco Arikaruana, PAL TV. Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap DPO curanmor yang buron selama 3 bulan. Pelaku beraksi bersama kawannya yang sudah ketangkep duluan, nyentak motor jamaah masjid dengan merusak kunci kontak korban make kunci liter T. Sesudah mendapatkan informasi keberadaan pelaku, anggota unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menggerebek tempat bersingit Dito Devano Akbar, DPO curanmor yang buron selama 3 bulan. Pelaku beraksi bersama kawannya bernama Ependin yang sudah ketangkep polisi duluan. Juru aksinya, pelaku nyentak motor jamaah masjid yang korbannya lagi sholat subuh di Jalan PDAM Gandus Palembang. Di salah satu masjid Gandus. Pas itu kawannya kepergok warga sehingga ketangkep di TKP, sedangkan tersangka Dito berhasil melari ke diri. Kejadiannya adalah ketika korban memarkirkan kendaraan pada saat sholat subuh, kendaraan tersebut diambil oleh pelaku dan sempat dikejar oleh masyarakat, dan satu orang tersangka sudah berhasil diamankan pada saat di TKP. Namun tersangka DT ini baru berhasil diamankan yang statusnya DPO. Mak ini tersangka Dito dijebloskan di sel tahanan Polrestabes Palembang terancam hukuman di pojok 5 tahun penjara. Mulyadi, PAL TV. Pemirsa, 6 terdakwa korupsi proyek pelebaran bahu Jalan Ratu Seriun, Kota Pagar Alam tahun anggaran 2023 divonis Majelis Hakim pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, juru sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Sidang korupsi proyek pelebaran bahu Jalan Ratu Seriun Kota Pagar Alam tahun anggaran 2023 yang menjerat 6 terdakwa badan lagi digelar di Pengadilan Negeri Palembang juru agenda putusan. Juru amar putusannya Majelis Hakim Ketua Kristanto Sahat Sianipar menyatakan ke 6 terdakwa yakni Darwinata, Herlansa, Densi Iriansa, Aris Wandi, Yudi Agustian, sama Arif Munandar terbukti secara sah sama meyakin kebersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 2 tahun. Denda dengan nominal berbeda mulai dari 10 juta sampai 50 juta rupiah. Melakukan tindak pidana secara bersama sebagaimana dakwaan tersebut. Yang keempat, dipidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Heru Wahyudi, PAL TV. Sikok lagi anggota DPRD Palembang diperiksa Kejari Palembang. Beritanya sedenget lagi, tetap di Gerbek.
kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Mokasinian, balik lagi kita di Grebek. Pemirsa, penyidikan dugaan korupsi jeru proyek pemeliharaan lampu penerangan jalan Padu Dinas Perhubungan Kota Palembang, penyidik Pitsus Kejari Palembang periksa 2 saksi. Siko di antaranya anggota DPRD Kota Palembang inisial DI. Penyidik Pitsus Kejari Palembang badan lagi melakukan pemeriksaan sejumlah saksi juru penyidikan dugaan korupsi jeru proyek pemeliharaan lampu penerangan jalan Padu Dinas Perhubungan Kota Palembang. Kali ini dari informasi yang dihimpun, penyidik memeriksa 2 saksi, yakni anggota DPRD Kota Palembang inisial DI, sama admin PT Amanda 3 Mandiri inisial AP. Pemeriksaan ini diketahui merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami rangkaian pelaksanaan gawean, termasuk pelaksanaan proyek di lapangan. Heru Wahyudi, PAL TV. Seiring udara di Palembang yang jadi lebih buruk akibat karhutla, Ditlantas Polda Sumsel membagi ke masker ke warga yang beraktivitas di luar ruangan. Sebanyak 2.000 masker dibagi ke pengendara motor, tukang ojol yang tidak pakai masker. Sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat, Ditlantas Polda Sumsel membagi ke masker ke warga yang beraktivitas di luar ruangan, mengingat udara di Palembang yang buruk akibat karhutla. 2.000 masker dibagi ke pada 2 sesi. Pertama, 1.500 dibagi ke di Simpang 5 DPRD Sumsel pada pagi hari. 500 masker dibagi ke pada awan hari di Jalan POM 9 Palembang. Pembagian air mineral juga dilakukan yang bisa dipakai untuk mengurangi dehidrasi pengendara beraktivitas. Menurut Wadir Lantas Polda Sumsel AKBP Mayestika Hidayat, pembagian masker sama air mineral merupakan bentuk kepedulian polisian karena kota Palembang terdampak kabut asap. Pengendara motor sama tukang ojol jadi prioritas karena berhadapan langsung dengan udara luar selama di jalan. Kita fokuskan
pengguna jalan R2 dan ojol. Jadi ojol juga kita prioritaskan untuk mereka mendapatkan masker dan air mineral. Karena keseharian mereka di lapangan kasihan, karena kan mata pencaharian mereka di jalan. Pembagian masker tersebut bakal terus dilakukan di Ditlantas Polda Sumsel sampai Palembang terbebas dari ancaman kabut asap yang bisa mengganggu pernapasan. Mulyadi, PAL TV. Dua dari 5 pelaku perampokan petani kopi diringkus. Beritanya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja.
gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Mukasinian, balik lagi bersama CED di Gerbek. Pemirsa, Satreskrim Polres Pagar Alam berhasil ngeringkus 2 dari 5 pelaku perampokan terhadap psikopetani di kawasan Pematang Bangu, Kelurahan Curug Jari, Kecamatan Pagar Alam Utara. Selanjutnya, kedua pelaku jalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 dari 5 pelaku perampokan petani kopi di Pagar Alam ditangkap Satreskrim Polres Pagar Alam. Keduanya berinisial AGCD 19 tahun, Samo JD 58 tahun, sama-sama warga Pajar Bulan Lahat. Perampokan terjadi pada Rabu dini hari 19 Agustus 2026. Pas itu, kelima pelaku mendatangi pondok kebun kopi korban, kemudian masuk ke pondok dengan cara mencokel pintu. Para pelaku kemudian nyiram ke banyu panas ke korban sehingga ngalami luka tunu. Sesudah korban tak berdaya, pelaku ngebet tangan kaki korban serta menyeret korban metu dari pondok. Habis itu pelaku menggasak 12 karung biji kopi kering serta beberapa barang berharga punya korban. Yang diambil oleh pelaku kurang lebih 1 ton biji kopi, kemudian mesin penggiling, senso, HP, dan uang 1 juta dengan total kerugian kurang lebih 100 juta rupiah. Hukumannya dan pasal yang Kita kenakan pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ini polisi masih bebas 3 pelaku lainnya yang masih berkeliaran bebas. Fahrul Rozi, PAL TV. Kasus penembakan di air Sugihan Oki direka ulang penyidik unit 4 Jatras Polda Sumsel untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan saksi sama korban sebelum dilimpah ke kejaksaan. Korban ditembak sebanyak 4 kali, 2 peluru bersarang di badan korban. Penyidik unit 4 Jatras Polda Sumsel melakukan reka ulang kasus penembakan di air Sugihan Oki di lapangan tembak Mapolda Sumsel. Selain ngadirkan tersangka, penyidik juga ngadirkan korbannya langsung serta beberapa wong saksi yang pas kejadian berada di TKP. Penembakan ini dipicu masalah lahan, yang mana pas kejadian korban secara baik-baik mendatangi rumah tersangka Junaidi untuk membahas batas lahan yang sengketa. Pas penembakan tersebut diperagakan pada adegan 10A sampai 10D. Pas sampai, tersangka langsung nembak korban sebanyak 4 kali sehingga ngenoi jari, punggung, pinggang kanan sama kiri. Menurut korban, reka ulang yang dilakukan sebanyak 14 adegan sudah sesuai dengan fakta di lokasi kejadian. Pertama kena ini kan, jempol ini hilang, bawah ini kan, pas ini, nah lurus kepalanya, kepala ini kan, di punggung kanan sama di apa namanya? Pinggang kanan. Pinggang samping ini satu. Sesudah ditembak, korban dilarikan ke puskesmas kemudian dipindah ke rumah sakit. Korban selamat dari maut sesudah dirawat selama 6 hari. Selanjutnya sesudah penyidik melengkapi berkas, perkara tersebut bakal dilimpah ke kejaksaan kemudian diadili di meja hijau. Buliadi, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana karena selepas siang Liwasiko ini kami bakal ngadir ke informasi terkait 8 pos damkar siaga antisipasi potensi kemutungan di Palembang. Beritanya sedengat lagi, tetap di Gerbek. kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan
Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Muka Sinian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, seiring dengan meningkatnya peristiwa karhutla di Sumsel, pihak Damkarmat Kota Palembang menyiagakan 8 pos damkar yang ada. Selain itu, untuk respon cepat, masyarakat bisa menghubungi nomor 112 yang bisa diakses tanpa pulsa sama tanpa sinyal kalau selik kemutungan. PLT Kepala Dinas Damkarmat Kota Palembang Kemas Haikal nyampike untuk nangani potensi karhutlah maupun kemutungan di pemukiman warga. Ini pihaknya sudah menyiaga ke 8 pos untuk daerah yang jadi prioritas petugas karena berpotensi tinggi mengalami karhutlah ialah di wilayah Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barak 1, serta Sematang Borang. Menurut Haikal, untuk personil yang berjago di tiap pos rata-rata 20-30 wong, serta di pos utama sekitar 60 wong dengan sip per 8 jam. Sementara untuk armada pemadam yang siap dari 8 pos sebanyak 30 armada. Sebenarnya Damkar sudah memiliki 8 pos yang tersebar di Kota Palembang. Tapi melihat kondisi karhutlah, prioritas kami adalah di wilayah Alang-Alang Lebar, Gandus, IB1 dan Sematang Borang. Dinas Damkarmat menghimbau masyarakat untuk bisa gancang lapor amun selik kemutungan melalui nomor 112 yang bisa diakses bebas pulsa serta tanpa sinyal. Sandi Pratama, PAL TV. Kesulitan banyu bersih yang selama ini dirasa ke warga Jalan Takwa, Sungai Putat, Kecamatan Kalidoni, terutama pas musim kemarau ini teratasi. Kodam 2 Sriwijaya membangun sumur banyu bor di lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan banyu bersih masyarakat. Sumur bor yang dibangun Kodam 2 Sriwijaya ini langsung disambut bahagia warga Jalan Takwa, Sungai Putat, Kalidoni, Palembang. Di hadapan Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Ujang Darwis, sejumlah warga khususnya para emek-emek langsung memanfaatkan banyu dari sumur bor untuk kebutuhan rumah tangga, mulai dari mencuci sayuran sampai keperluan sehari-hari. Warga mengaku selama ini mereka mengalami kesulitan dapat ke banyu bersih, terutama pas musim kemarau. Oh, kesulitan Pak. Kalau musim kemarau ini nggak susah dapat air bersih ya? Iya, benar, susah nian. Nak minumnya lagi susah, nak masak-masak susah. Mandi susah. Sudah berapa lama Bu kesulitan air bersih ini? Sudah sejak kemarau. Sehingga atas hal tersebut, Kodam 2 Sriwijaya memilih Sungai Putat sebagai lokasi pembangunan sumur bor. Pembangunan sumur bor ini merupakan bagian dari upaya Kodam 2 Sriwijaya membantu masyarakat juru memenuhi kebutuhan banyu bersih. Titik-titik yang kita buat sumur bor adalah masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih, ya. Yang selama ini tadi mungkin yang untuk MCK misalnya itu untuk minum itu dia harus ke sungai, ya. Sampai ini Kodam 2 Sriwijaya sudah membangun puluhan sumur bor di sejumlah lokasi. Kedepannya, pembangunan bakal terus dilakukan dengan target mencapai ratusan sumur bor di wilayah hukum Kodam 2 Sriwijaya. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerbek edisi hari ini. Saat ini PAL TV, Paca mengcipicek saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Kita perbaharui informasi macet-bicek dengan mengakses akun media sosial kami, Facebook PAL TV memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhirnya aku Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi hari ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan
nemu kamu nih, iyo. Dari mana sih kamu Bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi kau. Di rumah jeng Popi. Oh, biasa. Saden jam ini. Oh, lalamo. Biasa bae. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di CPCD. Pak, yuk kita ngomol ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria yang juga mini kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa. Kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa. Abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya. Yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa. Nah, gitu kan. Yo namanya jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ntar ya. Oh Tuhan, udah bisa lah keluar. Kau nih. Dak kati dah langsung mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tukar cinta tuh ada kayak gitu. Udah biasa. Buntok ini. sejati hanyalah aman bila waktu telah
program Jumat Berbagi BNPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PNPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Tulung Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, wahai kuncar cari-cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Keten yang sangat jauh. Selamat siang Liman Jaya. Izin juri ya, kalau ku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di darat. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Perancak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Perancak nih ya. Panggil Kopi. Terkenal
Meranjat pampak. Dia kalau ngendel uji kabar cantik, tinggi, potek, penawan. Maria ini. Panggil Belai kesian walaupun terlambat. Panggil Bundai. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjat. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjat. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Judul lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia gak beres. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan Liputan Metropolis edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya David Iskandar dan inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa, PMPB Sumsel kembali menyalurkan bantuan tali kasih kepada korban kebakaran di Jalan Pinisi, Lorong Swadaya, Sungai Lais yang terjadi pada Senin sore 24 Agustus 2026. Kebakaran menghanguskan 3 rumah dan 1 bedeng 5 pintu, serta menyebabkan 2 bangunan lain terdampak. Sebagai bentuk kepedulian sosial, tim PMPB Sumsel yang terdiri dari Wakil Ketua Umum Hilda, Ketua Sri Kandi beserta anggota, Panglima Satgas dan anggota, Humas, Sosmas, Rescue, serta bidang kesehatan turun langsung menyerahkan bantuan. Mewakili Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya, tim PMPB menyerahkan bantuan dari Ketua Umum PMPB Sumsel berupa 24 dus air mineral, 8 karung beras, 8 paket sembako, 8 dus mie instan, serta uang tali kasih dalam amplop untuk 8 orang korban dan terdampak. Wakil Ketua Umum PMPB Sumsel Hilda menyampaikan agar para korban dan masyarakat terdampak dapat bersabar dan diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Ada bantuan tali kasih dari Ketua PMPB kami, Bapak M. Yusuf Malaya. Beliau tidak bisa hadir karena beliau masih banyak tugas, jadi kita mohon maaf. Beliau turut berduka cita, semoga Bapak dan Ibu di sini bisa sabar dan kuat, bisa menerima apapun musibah yang telah diberikan oleh Allah. Kita harus ikhlas ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya rezeki Ibu dan Bapak akan mendapatkan dari Allah, akan diganti. Apa yang hilang itu akan diganti ya Bu ya. Sementara itu, Ketua RT 01 Febriansyah dan masyarakat terdampak Andi Sartin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya beserta seluruh anggota PMPB atas bantuan yang diberikan langsung kepada para korban. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya kepada PMPB yang diketuai oleh Bapak M. Yusuf Malaya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf Bapak kalau jika kami merepotkan. Tidak ada rasanya yang bisa kami ucapkan selain ucapan terima kasih saja. Kami dalam situasi ini masih dalam kondisi panik dan belum mampu untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya masih terbawa situasi terharu. Pihak Kelurahan Sungai Lais melalui Novriantoni selaku Kasih Trantip dan Lili Safitri Kasih Pemkesra juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian PMPB Sumsel yang telah memberikan tali kasih kepada warga terdampak kebakaran. Banyak terima kasih kepada Bapak M. Yusuf Malaya atas bantuannya cepat tanggap darurat mengenai bencana kebakaran di RT 01 RW 01 ini. Semoga kedepannya PMPB tetap maju dan eksis terus. Banyak membantu masyarakat kami di sini yang terdampak bencana kebakaran kemarin sore yang terdampak 9 kepala keluarga di Kelurahan Sungai Lais RT 01 RW 01. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, paguyuban masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumsel melayat sekaligus menyerahkan bantuan tali kasih kepada keluarga almarhumah Ki Agus Kurniawan bin Cekman AR yang meninggal dunia di usia 56 tahun. Bantuan merupakan bentuk kepedulian PMPB Sumsel kepada keluarga yang ditinggalkan. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumsel kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan melayat ke rumah duka almarhum Ki Agus Kurniawan bin Cekman AR di Jalan Datuk M. Akib, Bukit Kecil, Palembang. Almarhum yang merupakan keluarga Ketua Sri Kandi PMPB Sumsel Lili Sari meninggal dunia di usia 56 tahun.
Tim PMPB Sumsel yang terdiri dari Wakil Ketua Umum Hilda, Ketua Srikandi beserta anggota, Panglima Satgas dan anggota, Humas, Sosmas, Rescue, serta bidang kesehatan, hadir langsung melayat dan menyerahkan bantuan tali kasih dari Ketua Umum PMPB Sumsel, M. Yusuf Malaya. Bantuan diterima langsung oleh istri almarhum Marsani bersama keluarga. Panglima Satgas PMPB Sumsel Zainuddin mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan serta menjadi bentuk kepedulian dan dukungan moral dari PMPB Sumsel. PMPB Sumsel yaitu Bapak M. Yusuf Malaya memberikan tali kasih dan sembako serta menitipkan doa untuk almarhum. Semoga apa yang telah diberikan oleh Ketum PMPB Sumatera Selatan yaitu Bapak M. Yusuf Malaya ini dapat bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, Ketua RT setempat, Sahar, menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya, serta seluruh anggota PMPB yang telah hadir melayat dan memberikan bantuan kepada keluarga almarhum. RW 05 Kelurahan 22 Ilir mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dari pimpinan PMPB Yusuf Malaya. Terima kasih. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumsel membagikan 6.000 masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi udara yang terdampak asap karhutla di Sumatera Selatan. Kondisi udara yang dipengaruhi asap kebakaran hutan dan lahan mendorong PMPB Sumsel melakukan aksi sosial dengan membagikan 6.000 masker pada Selasa 25 Agustus 2026. Pembagian masker dilakukan di sejumlah titik, diantaranya Simpang 4 Pusri, Pasar Sekip, dan Kambang Iwa. Bantuan masker ini merupakan bantuan langsung dari Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya yang kemudian disalurkan oleh tim PMPB Sumsel. Giat ini melibatkan Wakil Ketua Umum Hilda, Ketua Srikandi beserta anggota, Panglima Satgas dan anggota, Humas, Sosmas, Rescue, serta bidang kesehatan. Tim medis PMPB Sumsel Rini Triandini mengatakan, pembagian masker dilakukan sebagai upaya membantu menjaga kesehatan masyarakat di tengah kondisi asap karhutla yang cukup tebal di Sumsel. Tim PMPB membagikan masker sebanyak 6.000 lembar dibagi-bagikan di beberapa titik. Yang pertama di Simpang 4 Pusri, kemudian di Pasar Sekip, dan terakhir kita membagikannya di Kambang Iwa. Atas instruksi dari Bapak M. Yusuf Malaya sebagai Ketua PMPB Sumatera Selatan untuk membagi-bagikan masker untuk warga dan masyarakat Palembang, karena Palembang sedang tidak baik-baik saja dikarenakan kabut asap bisa menyebabkan sesak napas dan infeksi saluran pernapasan atas. Demikian. Aksi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengurangi dampak paparan asap, sekaligus menjadi wujud kepedulian PMPB Sumsel terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Rian Kusuma, PAL TV. Pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak.
Saya Siriat, kerjaan buruh, umur 75 tahun, pulang ke Banyuasin. Selama bulan 4, saya tuh matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak. Disuruh operasi. Kan saya nggak mau operasi. Jadi saya cari jalan alternatif. Jadi di Naina itu selama kurang lebih 1 bulan, mata saya tuh sudah agak berguyur jelas. Jadi selama hampir 2 bulan tuh ya sudah pulih kembali dari asalnya. Ya taruhlah 85%. Ini kan masih ada 25 hari lagi. Itulah siapa yang punya keluhan mata, jangan ragu-ragu, datanglah ke Naina. Itu dijamin lah kesehatannya. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Alhamdulillah, setelah saya berobat di Samudra Sehat, keluhan saya sudah membaik. Alhamdulillah, keluhan saya sudah ditangani oleh terapis dan pusing dan vertigo saya sudah lebih mendingan. Ayo para warga Palembang, kalau ingin sehat, berobatlah di Samudra Sehat. Ayo warga Palembang yang punya keluhan seperti ibu saya, segera datang ke pengobatan Samudra Sehat. Ayo buruan. Jadi buat warga Palembang yang punya keluhan seperti saya, ya langsung aja kita ke Samudra Sehat.
别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Mata adalah jendela kehidupan. Dengannya, kita melihat dunia, menikmati warna, dan menatap orang-orang yang kita cintai. Tapi bagaimana jika pandangan itu mulai kabur, buram, bahkan gelap? Sejak tahun 2009, Klinik Mata Naina hadir di kota Palembang sebagai solusi pengobatan mata tanpa operasi. Lebih dari 1 dekade, kami membantu ribuan pasien menemukan kembali terang penglihatannya dengan metode alami, aman, dan terpercaya tanpa efek samping, menghadirkan pengobatan khusus untuk berbagai gangguan mata seperti katarak, glukoma, silindris, mata merah, mata berair, minus plus, buta warna, hingga rabun jauh dan rabun dekat akibat diabetes. Jangan biarkan masalah mata menghalangi langkah dan semangat hidup Anda. Datang, rasakan perbedaannya, dan buktikan sendiri hasilnya. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di Klinik Mata Naina. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan 46 jemaah umroh paket 9 hari menggunakan maskapai Lion Air dengan rute penerbangan langsung Palembang menuju Jeddah. Sebanyak 46 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata kembali diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh selama 9 hari. Jemaah diterbangkan langsung dari Palembang menuju Jeddah menggunakan maskapai Lion Air. Selama di Tanah Suci, jemaah akan menginap di Mekah selama 6 malam dan Madinah selama 3 malam. Dalam perjalanan ibadah ini, jemaah didampingi 3 pembimbing umroh serta mutawif yang berada di Tanah Suci untuk memberikan bimbingan selama pelaksanaan ibadah. Pelepasan jemaah dilakukan langsung oleh Kadif Umroh Holiday Angkasa Wisata Indah Pratasari mewakili CEO Holiday Angkasa Wisata Dedi Suparman. Sebelum berangkat, jemaah juga melaksanakan doa bersama agar perjalanan menuju Tanah Suci berjalan lancar di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Indah Pratasari berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kelancaran selama menjalankan ibadah serta dapat kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat dan meraih predikat umroh yang mabrur dan mabrurah. Dan adapun pada pagi hari ini tadi didampingi oleh 3 pembimbing langsung, yaitu ada Ustadz Iing Solihin, ada Ustadz Zaida, dan ada Ustadz Saifuddin. Dan ketika landing di Jeddah pun akan disambut oleh mutawif yang bertugas juga. Jadi Masya Allah, satu bus 46 orang saja namun didampingi oleh 3 pembimbing sekaligus. Dan kami sangat berharap jemaah ini berjumlah 46, ketika berangkat pulang pun jumlah yang sama. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia karena bisa beribadah sekaligus liburan, dan juga kami sangat berharap dan berdoa seluruh jemaah ini nantinya menjadi jemaah umroh yang mabrur dan mabrurah. Dimana kita? Siapa kita? Rian Kusuma, PAL TV.
Pemirsa, pemenang undian program Anten-Anten Nunggu Buko Pal TV, Hatriah Jamal, akhirnya menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Hadiah umroh gratis tersebut diberikan CEO Holiday Angkasa Wisata dan disambut rasa syukur dan terima kasih dari Tanah Suci. Rasa haru dan syukur dirasakan Hatriah Jamal, pemenang undian program Anten-Anten Nunggu Buko Pal TV ini, akhirnya dapat menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Hatriah Jamal merupakan salah satu peserta program Anten-Anten Nunggu Buko yang digelar Pal TV pada bulan Ramadan lalu. Namanya terpilih sebagai pemenang undian yang berhak mendapatkan hadiah umroh gratis dari CEO Holiday Angkasa Wisata Deddy Suparman. Setelah menunggu momen keberangkatan, Hatriah bersama rombongan akhirnya berangkat menuju Tanah Suci pada 19 Agustus 2026. Setibanya di kota Mekah, Hatriah langsung mengikuti rangkaian ibadah umroh. Dengan penuh kekhusyukan, ia melaksanakan tawaf, sa'i, hingga tahallul. Saya Hatriah, pemenang Anten-Anten Nunggu Buko Pal TV dari Holiday Angkasa Wisata. Alhamdulillah, saya sudah diberangkatkan tanggal 19 Agustus 2026. Saya telah menyelesaikan ibadah umroh di kota Mekah, dan sekarang saya berada di kota Madinah. Terima kasih saya ucapkan kepada CEO Holiday Angkasa Wisata, Bapak Deddy Suparman dan Pal TV. Semoga kebaikan Bapak dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan barokah dunia akhirat. Hatriah mengaku perjalanan umroh selama 9 hari ini menjadi pengalaman spiritual yang sangat berharga. Ia berharap seluruh ibadah yang dilaksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program Anten-Anten Nunggu Buko Pal TV yang digelar pada bulan Ramadan, hadiah umroh dari CEO Holiday Angkasa Wisata Deddy Suparman, tak hanya menjadi hadiah bagi Hatriah Jamal, namun juga menjadi momen yang mengubah hadiah undian menjadi perjalanan spiritual yang penuh haru, doa dan rasa syukur di Tanah Suci. Ruzi Iskandar, Juliadi, Pal TV. Pemirsa, lapangan basket GOR Pemuda Entertainment resmi dibuka yang dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, pengurus Perbasi Sumsel dan Kota Palembang, para atlet, ofisial, serta penonton. Peresmian ini sekaligus menandai berakhirnya kompetisi Perbasi Cup 1 2026. Lapangan basket GOR Pemuda Entertainment yang berlokasi di Jalan MR Sudarman Ganda Subrata, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang resmi dibuka pada Selasa 25 Agustus 2026. Momen peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng, sekaligus menyaksikan pembukaan pertandingan final kompetisi basket Perbasi Cup 1 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi hadirnya fasilitas olahraga baru di Kota Palembang. Menurutnya, kehadiran GOR Pemuda diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengembangkan bakat dan prestasi di bidang olahraga. Pemuda Sportainment adalah tempat menempa anak-anak muda, khususnya Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya, agar menjadi pebasket-pebasket handal. Dan yang menggagas juga pemuda yang berakar dari hobi. Nah, ini yang kita harapkan ke depan, bahwa olahraga itu ternyata bukan hanya untuk prestasi, bisa juga untuk alasan bisnis dan komersil. Pak Dayat mampu menggabungkan dua-duanya. Prestasi ditempa, komersialnya juga jalan. Dan bisa menampung tenaga kerja, menghidupkan UMKM. Dan ini tentu kebanggaan kita sebagai orang tua dan pemerintah agar tumbuh dayat-dayat baru di Sumatera Selatan ini. Terima kasih Pak Dayat. Selanjutnya, Ketua Perbasi Sumsel sekaligus pendiri GOR Pemuda Entertainment, M. Hidayat, menyampaikan kehadiran GOR Pemuda diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan perkembangan bola basket di Sumatera Selatan.
Menurutnya, GOR Pemuda akan dibuka untuk mendukung berbagai kegiatan basket, mulai dari kompetisi, pembinaan atlet muda, hingga aktivitas komunitas, sehingga dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan bola basket di Kota Palembang. Penting saya hari ini bersyukur karena sudah resmi dibuka dan ini bisa menjadi bermanfaat untuk pecinta basket dan seluruh instansi yang melaksanakan kegiatan atau event-event di dunia basket. Ini sangat memadai karena ditampung dengan daya tampung 1.500 penonton dan insya Allah ini menjadi yang terbaik di Kota Palembang dan insya Allah bibit-bibit akan tumbuh di Kota Palembang dan menjadi atlet terbaik di Sumatera Selatan. Fikri Adrian, PAL TV. Pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket umroh Ramadan. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saksikan pelesiran umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, kasus ISPA di salah satu puskesmas Palembang seperti Puskesmas Pak Jo sudah menembus 115 kasus hingga 25 Agustus, meningkat dari bulan sebelumnya. Kasus ISPA ini menjadi perhatian di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti kota Palembang. Berikut laporannya. Baik pemirsa PAL TV, saat ini saya sedang berada di Puskesmas Pak Jo, Jalan Inspektur Marzuki, Kecamatan Ilir Barat 1. Pemirsa, saat ini di kondisi Puskesmas pasca bencana Kehutlah, masyarakat yang mulai mengalami keluhan pada saluran pernapasan mulai mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi Puskesmas saat ini, kita akan berbincang langsung dengan Dr. Muhammad Dia Sunarno sebagai salah satu dokter di Puskesmas Pak Jo. Selamat siang, dokter. Siang.
Dokter, bisa dijelaskan bagaimana kondisi pasien yang datang ke puskesmas saat ini? Kondisi yang datang dalam keadaan kabut asap ini memang benar adanya peningkatan tren sakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, baik itu pun atas ataupun bawah. Tapi tetap untuk penyakit lain tetap ada yang berdatang berkunjung seperti penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Untuk dominan ISPA saat ini, apakah ada gejala tertentu yang menurut dokter perlu segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan? Ya. Kalau ke gejala tertentu yang harus diperiksa di fasilitas kesehatan, yang pastinya muncul gejala batuk pilek, baik batuknya berdahak ataupun tidak berdahak, dan apalagi disertai dengan gejala sesak nafas. Baik dokter, apakah boleh diberikan himbauan kepada masyarakat di tengah fase asap dan kabut saat ini? Faktornya ada di faktor internal. Jadi apa upaya internal yang kita lakukan? Yang pertama, gunakan masker. Pilihan masker minimal untuk terkait kabut asap ini adalah masker bedah. Naik lagi KN95, naik lagi N95. Minimal masker bedah. Masker kain boleh, tapi di lapisan paling luarnya. Paling dalamnya adalah masker bedahnya, seperti itu. Yang berikutnya, perbanyak minum air putih atau cukupkan konsumsi air putih. Jadi lihat kebutuhan air putih terhadap diri kita berapa per hari. Kita mudah ngitungnya, yaitu kurang lebih 35 ml per kilogram berat badan per hari. Kita hitung dengan berat badan kita. Dapatlah angkanya, itulah kita penuhi minimal. Tapi tetap jangan berlebihan, sesuaikan dengan kondisi badan. Terus, makan makanan yang bergizi. Tentunya, bergizi di sini maksudnya adalah makan makanan yang real food. Real food itu adalah makanan yang berbentuk, yang memang bentuknya nyata. Ikan ada bentuk, daging ada bentuk. Jangan sering-sering makan yang junk food, ultra processed food. Itu cuman sesekali, sebulan sekali dan sebagainya. Dan pastikan tinggi protein, baik nabati dan atau hewani. Ya, kalau nabati bisa dari tahu tempe, kalau yang hewani dari hewan-hewan, protein hewan. Terus olahraga yang ringan. Kalau bisa minimalkan olahraga ringan ini bukan di luar ruangan. Kalaupun nak di luar ruangan, pakai masker tadi, seperti itu. Olahraga ringan ini yang paling ringan adalah jalan kaki. Itu yang paling mudah tapi banyak manfaatnya, seperti itu. Baik dokter, terima kasih atas informasinya. Baik pemirsa, itu tadi sedikit informasi yang bisa kita dapatkan dari Dr. Muhammad Dia Sunarno. Pemirsa, saat ini kondisi udara tidak hanya berdampak terhadap jarak pandang dan aktivitas masyarakat, tetapi juga perlu diwaspadai dari sisi kesehatan. Masyarakat diharapkan dapat mengurangi aktivitas luar ruangan, menjaga kondisi tubuh, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan pernapasan yang tidak kunjung membaik. Baik pemirsa, saya Neska dan juru kamera Aidil melaporkan. Pemirsa, warga Ulak Kedondong, Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Sirah menggelar aksi di kantor Gubernur Sumsel. Dalam aksi tersebut, massa meminta Pemprov Sumsel melakukan investigasi dan segera menyelesaikan permasalahan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Samora Usaha Jaya. Berikut reportasenya. Baik pemirsa PAL TV, bersama saya Hanesa Bita dan juru kamera Eki Saputra. Pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026 kami sudah berada di kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk memantau aksi demonstrasi terkait dugaan pelanggaran dan pengabaian kewajiban dasar oleh PT Samora Usaha Jaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan informasi yang kami dapat bahwasanya Suara Informasi Rakyat atau SIRA menyebut berdasarkan pengolahan data dan pertahanan kawasan, PT Samora Usaha Jaya diduga menguasai areal sekitar 111.643 hektar. Luasan tersebut terdiri dari perkebunan kelapa sawit sekitar 92.437 hektar yang terbagi dalam 22 bidang lahan, serta kebun campuran sekitar 19.206 hektar yang terbagi dalam 2 bidang lahan. Nah pemirsa, saat ini juga kita sudah bersama koordinasi aksi demonstrasi. Baik Bapak, dengan Bapak siapa? Muhammad Sadiq, Pak. Bapak bisa dijelaskan terkait aksi pada hari ini Bapak? Kami dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya bersama-sama rakyat Ulak Kedondong Cengal mendatangin kantor Gubernur Sumatera Selatan. Kami ingin pemerintah hadir dalam konflik antara PT Samora Usaha Jaya dengan masyarakat Ulak Kedondong Cengal supaya persoalan komitmen yang telah
dipegang oleh PT Samora Usaha Jaya ini tidak diabaikan. Pertama, mereka tidak melaksanakan tanggung jawab pokok sebagai perkebunan sawit, itu melaksanakan 20% plasma, dan juga ganti rugi kepada masyarakat sangat jauh dari harga pasaran. Mereka memberikan ganti rugi itu sepihak, tetapi tidak melaksanakan seperti sila keempat musyawarah mufakat dengan masyarakat, tetapi sepihak itu sangat dilanggar. Dan kami di sini mendatangi ini jangan sampai akan ada konflik horizontal. Kami mendampingi ini terdengar bahwa masyarakat akan menduduki perkebunan tersebut, dan kami tidak ingin pemerintah tidak hadir pada saat ini. Perlu kami sampaikan, kami selaku masyarakat Desa Ulak Kedondong, Kecamatan Cengal, banyak masyarakat yang dirugikan. Hak dan usaha kami itu belum diganti rugi, belum dibayar sama sekali. Maka distro itu kami datang ke kantor gubernur ini bagaimana untuk solusi yang terbaik. Namun ada beberapa hal yang perlu kami tuntut seperti primer, yang plasma dan sebagainya itu belum ada penjelasan. Terus itu tanah-tanah sama sekali yang kawan-kawan kami itu belum ada penyelesaian. Jadi maka distro itu kami tempuh dengan waktu dari hari ini sampai hingga 10 hari. Apabila tidak ada penyelesaian di dalam jangka 10 hari, kami akan menguasai lahan PT Samora Usaha Jaya, dan usaha kami itu namun hak kami. Kami berani karena benar, ada kebenaran kami. Maka distro itu apabila tidak ada keputusan, kami akan menepati, menguasai lahan kami yang belum dibayar itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi laporan kami langsung dari lapangan. Saya Hani Sabita bersama juru kamera Eki Saputra melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan pemirsa, informasi untuk Anda saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id, dan tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita, dan Instagram @official PAL TV. Akhir kata, saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat ganti.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuk-sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Dinja Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Dinja Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Karina Nur Aisyah dapat hadir menyapa Anda kembali dalam program kesayangan kita. Tentu saja dengan solusi yang menarik. Bukan kami namanya kalau kami tidak memiliki solusi yang Anda butuhkan. Apa yang sedang Anda lakukan? Barangkali sedang berkumpul bersama keluarga ya. Tentu saja berkumpul dengan keluarga ini menjadi kegiatan yang sangat favorit untuk kita semua ya. Ingin berkumpul lebih lama, ingin berkumpul lebih berkualitas, tentu saja kita harus dalam keadaan yang sehat dan juga prima untuk bisa memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk keluarga dan orang-orang terkasih di sekitar kita. Kalau kita sakit, mungkin kita tidak bisa berkumpul dengan bahagia. Nah, tentu saja hari ini kita juga akan berbicara mengenai solusi kesehatan dari luar ke dalam. Nah, apa maksudnya ya? Tentu saja sudah ada 2 narasumber yang
akan kembali menginspirasi Anda semua. Yaitu yang pertama, Dr. Suryo Selamat Kabul. Assalamualaikum dokter. Bertemu lagi kita ya. Iya, sehat dok ya. Amin, amin. Sehat, sudah siap juga memberikan inspirasi seperti yang sebelum-sebelumnya ya dokter ya. Dan tentu saja yang sudah tidak asing lagi barangkali ya, Mr. L74. Sehat Mister. Alhamdulillah. Saya tuh kalau ketemu Mister ya, lagi. nah itu dia, kalau ketemu sama Mister ini selalu dalam keadaan positive vibes dan juga semangat ya Mister ya. Nah kalau kemarin oleh-olehnya barangkali mengenai yang lain, sekarang sudah ada oleh-oleh lagi ya. Iya, dari luar ke dalam. Nah ini penasaran kan, biasanya kalau obat itu dari dalam dirasakan keluar. Nah kalau ini dari judulnya saja katanya kesehatan dari luar ke dalam, sudah bikin penasaran dari judulnya saja. Ini boleh barangkali ini apa maksudnya nih, kesehatan dari luar ke dalam ini seperti apa Mister, silahkan. Nah. Ini saya buat sebuah produk. Produk ini agak memang sedikit lucu ya. Apa tuh? Kenapa? Bahwa produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini kenapa? Ini nanti mungkin Dr. Surya yang akan menjelaskan. Tetapi secara empiris, saya sendiri bisa merasakan, karena ini bukan memang izin kamu baru dapat dari pemerintah, tapi ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini. Tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak. Ini adalah sebuah produk untuk anak-anak juga, kalau rewel tinggal dioleskan di leher, terus di punggung. Nanti saya bisa praktekkan. Ini dari rempah-rempah asli, dari Indonesia, murni dari rempah-rempah asli. Ya, silakan. Nanti kalau ada yang mau coba juga boleh. Silakan Bu Karina. Thank you Bu. Ini dari jarak saya sampai ke sana juga, ini tadi barangkali disemprotnya Mbak cuma sedikit barangkali ya, ini kecium loh, dan itu menjadi terapi ya. Nah itu barangkali ya yang kemudian dimaksud solusi kesehatan dari luar ke dalam, karena ini adalah berupa oil begitu ya Mister ya. Betul. Yang kemudian bisa dioleskan, disemprot untuk bisa kita hirup aromanya, bisa kita juga rasakan khasiatnya. Nah khasiatnya tadi sudah sedikit dibocorkan. Boleh barangkali dibocorkannya lebih banyak. Khasiatnya untuk apa saja, Mister? Beberapa kali kami coba ke orang yang susah tidur. Itu yang pertama ya. Nah ini juga penting ya, Mister, bahwa kita menjaga kesehatan luar dan dalam itu adalah salah satunya adalah menjaga kualitas tidur. Tidur juga bukan hanya sembarang tidur, tapi deep sleep begitu ya, Mister? Yes, deep sleep. Jadi tidur adalah salah satu obat yang paling mujarab. Orang yang kena diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, segala sakit penyakit ini kebanyakan karena diabetes, gula yang tinggi. Gula yang tinggi biasanya karena orang kurang tidur juga. Nah kalau kurang tidur, maka gula akan semakin naik. Gitu ya. Makanya satu hari dibutuhkan ya 7 jam lah. 7 jam kita bisa tidur. Bagaimana kita bisa tidur 7 jam sementara kalau usia 40-50 biasanya udah dibangunkan sendiri jam 5. Betul. Artinya kalau sudah bangun jam 5 kita jam 10 udah harus blek, itu udah deep sleep ya. Tapi masuk ke tempat tidur jam 9. Jam 9 ya ngeloyor, jam 10 itu tidur. Ada orang sudah dari jam 9 di tempat tidur sampai jam 12 enggak bisa tidur, susah. Ya. Bukan hanya itu saja, tapi orang sekarang bisa scroll. Iya benar. Scroll dengan kena cahaya sehingga susah tidur. Tetapi susah tidur, bangun selalu tempat jam 5, jam 4, jam 5. Kurang tidur. Kurang tidur membuat orang bisa sakit gula, naik gula. Nah, dengan bukan mengkonsumsi, ini nggak boleh diminum. Dengan menggunakan L74 ada 3 titik. Gimana aja tuh, Mister? 3 titik dari leher sampai dengan punggung. Ya,
Ini orang dari leher sampai punggung sama dengan nanti saya praktekkan di tangan di sela-sela dan di kaki juga di sela-sela. Itu orang yang punya penyakit. Tapi kalau orang yang memang pengen deep sleep tidurnya, cukup punggung, tangan, kaki sama dengan perut. Itu enak banget. Deep sleep enak banget tidurnya. Seenggak bisanya tidur, sesusah-susahnya tidur, dibalur. Ya, ada seorang mahasiswi dari Amerika. Ya, dia orang Indonesia. Pada saat sejak dia kecil, SD, SMP, SMA di Indonesia, ibunya menggunakan ini selalu ke dia langsung tidur blek. Oke. Begitu dia kuliah di Amerika, dia bawa 10 botol sehingga dia di sana kan dingin. Nah, pakai ini enak tidur, bisa juga mengurangi hawa dingin karena hangat, badannya hangat. Nah, itu salah satu penyakit yang memang susah tidur. Nah, dengan orang deep sleep, enak tidur, maka itu berdampak kepada tubuhnya dia, diabetesnya menjadi sembuh. Gitu, turun. Orang yang kena kolesterol darah tinggi juga ya demikian seperti itu. Sehingga satu lagi, kita semakin tua, yang memopong badan kita ini kan kaki. Betul. Gitu. Supaya tulang itu juga semakin kuat, baik tulang di tangan ataupun tulang di kaki, itu juga perlu dibalurkan untuk menguatkan tulang-tulangnya kita. Seperti itu. Banyak sekali secara empiris orang-orang yang sakit apa saja, orang yang sakit stroke tuh, kan di gini aja di rumah kan, diolesin terus badannya, kakinya dan lain-lain. Kita kasih terapi, kita kasih tinju-tinju bola, dioleskan lagi, lempar-lempar bola. Tangannya bisa bergerak. Kakinya juga kita ituin, kita angkat-angkat, kita kasih balur supaya kuat. Jalan kaki dan kena matahari, orang yang tadinya kena stroke bisa juga berjalan. Luar biasa. Seperti itu. Luar biasa, ternyata manfaat dan khasiatnya ini luar biasa sekali, banyak sekali, karena hanya dengan disemprotkan saja di titik-titik tertentu atau tadi di sela-sela jari tangan, di sela-sela jari kaki, itu kemudian aromanya juga bisa tercium, tadi juga di titik-titik tertentu yang bisa memberikan khasiat luar biasa juga. Tapi ingat, ini bukan untuk dikonsumsi melalui mulut atau bukan oral ya, ini ya, ini untuk disemprot di titik-titik tubuh tertentu saja. Bisa di sela-sela jari, bisa di sela-sela jari kaki dan juga jari tangan, lalu kemudian di punggung, leher, dan tangan dan lain sebagainya gitu. Bukan, ya, itu benar. Ada satu lagi. Jatuh dari sepeda motor. Bisa. Lembam-lembam. Ataupun luka. Itu dibalurkan, saya jamin lukanya 10 menit darahnya yang mengucur berhenti. Berhenti darahnya. Orang yang sakit, ada pernah jatuh, bukan jatuh, tapi kena tembok kepala dia, bocor, kejeduk. Dibalur, berhenti. Oh ya, udah mulai benjol, dibalur, berhenti. Seperti itu. Selain tadi luka-luka, lalu kemudian penyakit-penyakit yang kemudian bisa dirasakan manfaatnya dan diobati dengan obat ini atau dengan oil semprot ini, dan tadi juga bisa memperbaiki kualitas tidur, yang tentu saja kualitas tidur itu bisa mempengaruhi keseluruhan fungsi tubuh kita, begitu ya, Mister ya? Ini jadi penasaran, ini tuh ada aromanya. Aromanya berarti seperti apa, Mister? Aroma dan juga rasa saat kita menyemprotkan oil tersebut itu seperti apa? Hangat, dingin, atau seperti apa? Biar terbayang nih pemirsa. Ini ada seperti essential oil aromanya. Jadi ada orang bilang, dan kalau minyak urut tradisional orang Indonesia itu aromanya kurang enak. Nah, ini berdasarkan penelitian kami coba dulu. Biasanya yang sangat sensitif ya dengan aroma itu adalah anak gadis, generasi sekarang. Iya, nanti dibilang ini mah wanginya wangi orang tua gitu ya, Mister ya. Jadi kita berikan ke mereka, ini aroma mana yang kamu suka, gitu. Yang biasanya yang paling sensitif itu adalah wanita. Kalau wanita dia udah bilang aromanya, dari 10 wanita, 6 bilang ini aromanya mantap, inilah aromanya yang kita pilih. Jadi yang namanya, kalau wanita sudah suka, biasanya
pria langsung ikut. Luar biasa ya. Dan Gitu. tentu saja juga jadi penasaran. Kalau tadi kan luka-luka dari luar, ini tentu saja secara logika ini pasti disemprot dari luar pasti sembuh gitu ya. Ya. Nah ini dengan tadi cerita diabetes, lalu kemudian asam urat, kolesterol dan lain sebagainya, bisa juga nggak Ya. Mister dan Dok ya? Ini semuanya pasti penasaran. Saya juga penasaran. Saya akan tanyakan pertanyaan tersebut, tapi setelah yang satu ini ya, kami akan kembali seusai jeda. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki. Dapatkan L74 minyak balur di apotik Kimia Farma seluruh Indonesia dengan harga Rp200.000 per botol. Minyak balur L74. Balur, 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 dan balur terus. Tadi sudah banyak dibocorkan ya mengenai khasiat disemprot-semprot saja semua masalah ini bisa teratasi. Tentu saja berbagai penyakit ini tadi sudah disebutkan ya, baik yang dari dalam maupun dari luar. Tapi penasaran barangkali ya, penyakit yang dari dalam ini apakah bisa sembuh kalau disemprotnya dari luar saja? Jadi penasaran Mister, ayo kita bocorkan ya. Ini untuk tadi aromanya ini beneran ya, saya aja dari sini nih ini enak, terapinya ada rasa mintnya, rasa rempah-rempahnya, tapi rempah-rempahnya itu bukan yang mengganggu gitu ya Mister ya. Wanginya tuh enak gitu dan membuat kita tuh rileks begitu ya. Itu yang ingin dikesankan barangkali. Bener banget, iya. Nah, boleh barangkali diceritakan kembali ini kalau penyakit dari dalam seperti kita yang banyak kita tahu atau kita usianya sudah di atas 40, pegal-pegal mah pasti bisa ya seperti ini, atau asam urat, kolesterol itu bisa nggak Mister? Iya. Nah, dari dalam ada contoh disebut penyakit GERD ya. Oke. Ini perut nih, ini Ya, saya perut. dan suami saya juga Ya. merasakan nih, ini Ya. nggak enak, begah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makan mie bla 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 bla, Iya. begah bla bla bla. Iya. Ini dioleskan aja. Oke. Oleskan di seluruh perut itu kan. Biasanya berapa semprotan sih Mister? Ya, secukupnya aja. Secukupnya aja. Seenaknya kita. Ya, seenaknya saja. Terus begitu juga kalau misalnya capek. Oke. Capek di punggung, seperti yang tadi leher ke punggung, seluruh kaki. Seperti itu. Biasanya kalau yang orang yang capek itu, baik capek kerja, capek berpikir, biasanya saya juga nggak tahu, biasanya pengennya tidur gitu. Betul. Nah, kalau orang sudah tidur, maka biasanya sakit-sakitnya itu hilang Hilang, kok betul. gitu. Kalau kita berpikir susah tidur. Nah. Tapi kalau pakai ini enak tidur gitu. Seperti itu. Nah, jadi Dokter Suryo yang sudah juga pakai ini di tempat prakteknya, ada orang pakai, mungkin Pak Dokter bisa jelaskan juga dong ininya. Nah Dok, ini kan tadi judulnya solusi kesehatan dari luar ke dalam, karena kita selama ini barangkali sudah akrab dengan minum obat, mengkonsumsi obat, yang kemudian kita bisa rasakan khasiatnya keluar begitu. Nah ini kebalikannya nih ya. Efektifkah Dok dari tadi semprot-semprot yang kemudian bisa membuat deep sleep dan ternyata kualitas tidur memang kita akui semuanya ya Mister ya, bahwa bisa memperbaiki seluruh kualitas hidup kita. Nah, efektifkah Dok menggunakan obat dari luar yang kemudian bisa memperbaiki seluruh tubuh Ya, kita? terima kasih Bu Karna. Iya, Jadi Dok.
ini kita bicara mungkin sesuatu untuk sebagian orang mungkin sesuatu yang baru gitu ya. Betul. Tapi sesungguhnya ini sudah warisan nenek moyang kita gitu ya. Dan ini juga sisi lain kedokteran barat begitu. Karena tadi bukan katakan kita udah akrab dengan minum obat segala macam gitu ya. Jadi menggunakan oral ya, kemudian juga mungkin ada parenteral ya. Nah, ini kita yang ini adalah dengan disemprotkan atau dibalurkan begitu. Nah, ini adalah salah satu boleh dikatakan cara pandang timur. Jadi artinya semacam kedokteran timur yang memandang kesehatan itu dari sisi energi. Ya, jadi mereka meyakini bahwa orang yang sehat itu adalah orang yang sirkulasi energinya harmonis, yang menghubungkan semua organ dalam dan luar itu dibuat menjadi harmonis seimbang. Itu kemudian sehat. Orang sakit itu menandakan bahwa ada sesuatu alirannya yang terganggu. Ada yang mungkin kerusakan, ada yang terbendung, ada yang terkuras, ada yang segala macam. Nah, itu menimbulkan keluhan ya, dan kalau diamkan menjadi makin berat. Penyakit, betul. Nah, ini berdasarkan asumsi dulu ya, ilmu-ilmu itu banyak didapatkan melalui apa namanya renungan begitu ya, jadi apa namanya sifatnya lebih spiritual gitu ya. Nah, di sana diketahuilah bahwa tadi faktor keharmonisan energi itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kesehatan. Nah, produk-produk yang kemudian muncul dari zaman dahulu itu mereka memang salah satunya mengandalkan pembaluran begitu, minyak-minyak yang memang didapat dari kombinasi berbagai macam tanaman obat gitu ya. Ini ada sisi positifnya juga ya, karena memang kalau dengan metode yang lebih modern orang lebih menggantungkan ke oral ya, dimana kalau orang sudah punya mungkin kerusakan sistem metabolisme secara semacam itu jadi masalah juga. Nah, ini membebaskan dari faktor risiko itu gitu. Nah, kemudian yang menjadi sangat menarik bahwa nenek moyang kita juga itu sudah mengetahui ada area-area tubuh tertentu di luar yang itu mencerminkan organ-organ dalam kita semua. Begitu. Ada titik-titik. Nah, tadi yang disebutkan ya oleh Mr. Jumat ya, di telapak tangan, di telapak kaki, kemudian juga keluarnya gitu ya, di bagian tubuh belakang dari leher sampai bokong, tempat keluarnya saraf-saraf utama. Nah, tadi di telapak kaki dan tangan itu memang banyak tercermin organ-organ kita semua. Nah, ada beberapa ilmu yang mungkin selama ini juga kita tahu, misalnya seperti refleksi, totok-totok segala macam, itu semua menggunakan soal keseimbangan energi. Ya, ada juga akupuntur ya dengan jarum, ada juga dengan listrik, dengan juga ada yang lain. Nah, ini sekarang menggunakan tanaman obat yang diekstrak di dalam suatu larutan yang kemudian dia menyerap ke dalam. Nah, dengan merangsang daerah-daerah yang merefleksikan semua organ tubuh, itu semua organ kedapatan manfaatnya. Mulai sebut tadi yang soal lambung, atau juga mungkin hati, yang ginjal, yang otak, itu dapat. Nah, jadi ini ya tadi saya katakan ya bahwa untuk beberapa orang mungkin suatu hal yang baru, tetapi sebetulnya ini warisan dari nenek moyang kita sekian ratus ribuan tahun. Jadi kami juga ya sebagai praktisi kesehatan sangat menyambut gembira kita punya amunisi lagi nih ya. Jadi sesuatu yang efeknya bisa jadi luar dalam ya, dengan dibalukan itu pertama memang organ-organ yang dekat-dekat dengan kulit itu dapat. Nah, tadi dengan beberapa titik area yang mencerminkan organ dalam, nah itu jadi efeknya lengkap luar dan dalam ya. Nah, tinggal nanti lakukanlah secara rutin sesuai dengan kebutuhannya dan dilakukan secara rutin agar dapat manfaatnya begitu ya. Dan itu memang sudah dibuktikan di lapangan ya, banyaknya cocok dengan yang simple begini. Nah, setuju dengan kata-kata dokter bahwa ini tuh inovasi baru yang kalau mungkin dulu bentuknya balsem yang dipakai jadi lengket begitu ya, Mister ya, kalau atau roll-on dan lain sebagainya. Nah, kalau ini katanya sih ini kita nanti coba kita buktikan bersama-sama ya bagaimana khasiat dan juga bagaimana tekstur dari cairannya, apakah lengket, apakah panas, hangat dan lain sebagainya. Saya penasaran ini karena ini juga kekinian ya, disesuaikan dengan masa kini bahwa bentuknya adalah spray. Jadi ini juga cepat menyerap dan juga aromanya ini membuat kita rileks. Selain tadi rileks, membuat kualitas tidur kita juga menarik. Dan ini juga yang menariknya adalah cara kerjanya ini jadi masuk ke pori-pori kita ya, Mister ya? Masuk ke pori-pori. Dan dia istilahnya saya nggak perlu dimasas, dia udah memasar sendiri. Oke, luar biasa. Gitu, dengan tadi adanya bahan-bahan yang kemudian terpilih yang luar biasa kualitasnya. Ini ada efek sampingnya nggak sih, Mister?
Efek samping tidak ada, yang ada Tidak efek ada. sehat. Efek sehat. Efek Baik. sehat. Kayaknya belum ada produk lain yang menggunakan spray seperti ini dan juga bahan-bahan seperti ini. Jadi tidak ada kompetitor kayaknya nih ya. Belum ada Satu-satu. kompetitor. Jangan, Ya, jangan. satu-satunya, tidak ada. Kayaknya ya. Ya. Baik. Jadi caranya gini. Ini ke belakang, ini kan leher. Disemprot, tinggal disemprot lagi sampai ke punggung. Oke. Ya, sampai ke punggung. Oke. Oke. Sampai ke punggung. Dari tengkuk atas Ya. sampai ke punggung bawah Nah, disemprot. ini bisa dilihat, ini langsung kering nih. Oke, langsung Ini menyerap langsung ya, kering. Mister. Ini langsung kering, ya. Oke. Terus ini yang orang punya penyakit di telapak tangan dibalur sampai di sela-sela tangan seperti ini. Oke. Ini kalau orang yang punya penyakit. Satu lagi, saya nggak usah buka sepatu, di sela-sela daripada jari kaki itu juga dibuat seperti ini. Ini orang yang punya penyakit. Sampai tadi yang dari punggung sampai dengan belakang. Tetapi kalau untuk sehari-hari, bisa di seluruh badan, seluruh kaki dan punggung untuk sehari-hari, itu bisa digunakan supaya ada efek sehat, efek tidur nyenyak, deep sleep seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi itu bisa dilakukan setiap hari untuk menguatkan tulang juga Bapak Ibu. Jadi tadi untuk pertama kali atau untuk yang tadi lelah-lelah lalu Ya. kemudian ingin meningkatkan kualitas tidur, ini bisa disemprot terlebih dahulu di atas tengkuk lalu kemudian dibalurkan ke bawah, boleh 1 sampai 2 spray barangkali begitu Ya, ya Mister 1 ya. sampai 2 spray. 1 sampai 2 spray itu sudah sangat cukup untuk mengolesi kita punggungnya ya sampai bawah barangkali Ya. begitu ya. Ya. Lalu kemudian di tangan, di kaki, di Ya. sela-sela jari tangan, di sela-sela jari kaki itu kemudian sudah bisa memberikan manfaat atau khasiat yang luar biasa. Ini biasanya untuk efektifnya biasa digunakan untuk berapa kali sehari ini, Mister? Setiap malam. Setiap malam. Ya, Oke. setiap Karena tadi malam. yang diharapkan adalah kualitas tidur yang lebih baik begitu ya? Betul. Bu Karina, Baik, ya. untuk anak kecil juga bisa. Oh, ternyata ini Ya, semua anak usia kecil mulai dari? bisa. Dari mulai umur 1 tahun bisa. Oke. Anak kecil kan sambil tatap matanya, pijitan dipijat, Untuk bonding ya, ya untuk bonding, itu juga bisa. Oke, jadi ini aman digunakan dari mulai usia anak-anak, dari dini, ibu hamil dan menyusui, bolehkah Mister? Boleh. Aman semuanya, Aman, tuh aman, kan. Kalau Mister yang kesini mau oleh-olehnya aman semua Ya, kayaknya ya dan yang ada berkhasiat cuma semua. efek sehat kok. Efek sehat, tidak ada efek samping, adanya efek sehat. Yang penasaran adalah harganya lagi-lagi. Ini botolnya besar, berapa mili ya Mister ini tuh? 100 mili. 100 mili dengan khasiat dan manfaat sebanyak itu, sebesar itu, Bisa 1 bulan. harganya mahal ini. Harganya 200.000. 200.000 rupiah. 200.000 satu bulan bisa habis. Aha. Ya, dengan seluruh keluarga bisa pakai. Bisa Saya bareng-bareng. rasa harganya sangat normal dan kompetitif lah, sesuai dengan khasiatnya dia. Tapi Oke. saya satu spray juga ini udah banyak loh. Udah banyak, Satu iya. spray juga sudah bisa membaluri dan juga spray ke seluruh tangan saya. Jadi ini tidak perlu khawatir akan kehabisan kayaknya. Seluruh keluarga di rumah kita ini akan kebagian hanya dengan ini. Jadi 200.000 rupiah saja bisa mendapatkan spray yang cantik dan juga berkhasiat ini. Iya.
Bisa dapetnya di mana, Mister? Di apotek Kimia Farma. Apotek Kimia Farma itu dari ujung-ujung seluruh Indonesia ada. Atau Bapak Ibu kalau nggak di apotek Kimia Farma, karena secara online hanya ada di Shopee Mall. Jadi Bapak Ibu silakan segera ke apotek Kimia Farma atau bisa dipesan di Shopee Mall. Itu dari saya, Ibu Karina. Oke, terakhir barangkali Dok, sedikit saja bahwa ini tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu khawatir bahwa dari luar juga bisa mengobati yang di dalam, begitu ya Dok? Ya betul, Silakan, jadi Dok. pemirsa manfaatkan ini persembahan dari putra bangsa ya, bahwa ada satu lagi amunisi kita untuk melayani kesehatan, dan itu bersifat luar dalam. Jadi ini sangat dimudahkan lagi ya, terutama orang-orang yang mungkin sudah ada masalah dengan sistem pencernaan dan metabolisme tubuhnya. Ini merupakan cara yang sangat aman sekali ya, dan sudah dibuktikan lapangan begitu banyak orang yang cocok ya dengan cara yang sederhana. Salah satu kuncinya lakukan ini secara teratur, dan juga jangan lupa pesan sponsornya soal gaya hidup dan juga pola makan. Itu juga lakukan secara beriringan ya. Dan mudah-mudahan ya dengan waktu yang tidak lama bisa mendapatkan apa yang selama ini diharapkan. Amin. Terakhir Mister L74 yang ingin disampaikan? Nah, Bapak Ibu, minyak L74 sangat mudah untuk didapatkan di mana saja dan bisa digunakan untuk setiap orang, baik laki-laki, wanita, anak-anak sampai dengan usia dewasa. Pesan saya cuma satu, bahwa kaki kita ini perlu dijaga. Saya biasa temuin banyak pasien itu tidak bisa berjalan lagi karena mereka tidak menjaga daripada sendi-sendi tulang-tulang daripada kakinya. Karena yang pertama kali menua itu adalah bukan otak kita, bukan tangan kita. Yang pertama menua dari seluruh badan kita adalah kaki. Saya pernah diceritakan oleh orang yang ada di rumah sakit. Orang itu kalau mulai meninggal katanya, itu dimulai dari kakinya dingin sampai dia itu menyelesaikan nafas terakhirnya. Nah, makanya perlu sekali kaki saudara itu untuk dipelihara dengan baik dan benar. Caranya bagaimana? Balurkan L74 di kaki Bapak Ibu sehingga tulang-tulangnya menjadi kuat dan sehat. Panjang umur bersama dengan L74 dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita buktikan bersama-sama ya, kita rasakan manfaat dan juga khasiatnya dari L74 ini, dan kita meningkatkan kualitas hidup kita melalui spray sedikit saja sudah bisa dirasakan manfaatnya. Terima kasih Dr. Suryo Selamat Kabul. Terima kasih Dr. L74. Ditunggu kembali kedatangannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda juga telah bersama kami. Tentu saja saya Karina Nuraisyah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Cak Mano nih, apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian ini kan lama sama Bumi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Bumi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Bumi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Ngelamar Mei. Ngelamar Mirna? Oi, modelan Cak kau nih ngelamar Mirna? Bentukan kau yang Cak sandal hotel tipis Cak ini, kujingo-jingo. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal ini males. Kujingo-jingo juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang Cak itu. Modelan Cak kau nih. Nah, ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya.
Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar-lamar Mirna. Mami! Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi ya dia. Ais. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini enggak jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Apa dia? Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahaba aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih? Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk wifi kami. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku landak tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingnya begalnya males. Muka kau becak burung Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Karena ketika tubuh sehat, setiap langkah menjadi lebih kuat, setiap mimpi terasa lebih dekat. Di Pengobatan Samudra Sehat, kami hadir dengan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kenyamanan, ketepatan, dan kepedulian untuk Anda dan keluarga. Selamat datang di Pengobatan Samudra Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Andi dari Pengobatan Samudra Sehat. Di sini kita menggunakan metode penekanan titik saraf tertentu. Saat ini saya sudah kurang lebih 6 tahun menggeluti di bidang terapis. Untuk keluhan yang dapat kami sembuhkan diantaranya yang berkaitan dengan kepala, seperti vertigo, yang berkaitan dengan saraf di kepala. Untuk keluhan yang lain seperti saraf kejepit, baik stroke, baik ringan maupun berat, kecuali yang tidak dapat kita tangani yaitu berkaitan dengan ibu hamil, ibu menyusui, juga yang berkaitan dengan patah tulang. Bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya, bila Anda sudah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh, sudah saatnya Anda datang ke Pengobatan Samudra Sehat. Kami yang beralamatkan di Kompleks Sukarame Indah, Blok C6 nomor 6, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke Pengobatan Samudra Sehat. Insya Allah keluhan dan penyakit Anda bisa kami bantu sembuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat hari ini, hebat selamanya. Alhamdulillah setelah saya berobat di Samudra Sehat,
Keluhan saya sudah membaik. Alhamdulillah keluhan saya sudah ditangani oleh terapis dan pusing dan vertigo saya sudah lebih mendingan. Ayo para warga Palembang, kalau ingin sehat, berobatlah di Samudra Sehat. Ayo warga Palembang yang punya keluhan seperti ibu saya, segera datang ke pengobatan Samudra Sehat. Ayo buruan. Jadi buat warga Palembang yang punya keluhan seperti saya, ya langsung aja kita ke Samudra Sehat. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Ini dia wong. Ya? Ngapa, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Wah, aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tadi kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Nah, mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah aku nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Mak ni yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, macam bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengarnya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Gawean kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Gawe ke. Gawe ya. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dani! Woi, Dani! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Nan. Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Yaran, pelangak pelogok, melo aku pergi. Oh, Yaran. Dani ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas
karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi.
Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Iya. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Sayang beli ke gitu. Iya mau. Ini aneh, asik. Sayang jam berapa ke sini? Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Coba kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong kesini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar
kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih Maria? Nina, lijangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Tadi apa? Bah. Abang. Boleh nanya, Bang? Nanya apa? Enye. Bang. Kan kita nih lama baik kawin, Bang. Bang. Jadi? Abang tuh tidak pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, pernah sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya malah sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu deh. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah kecamberantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria Apa tadi kawan si Okan Brejolan makan ukuran santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi. Gigi kuliah. Kuliah kok? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu habis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset habis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Dengar gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau. Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta, ya.
Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wiping, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Nggak. Tidak ada kau, gak galak jadi orang dewasa? Nggak. Aku jadi budak kecil, Be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Halo, salam sejahtera masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Saya dengan Mr. Singh, terapis berikut herbalis dari Klinik Mata Naina. Ya, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan yang saya sudah ada di Kota Palembang ini berdiri sejak 2009 akhir sampai dengan sekarang kurang lebih sudah sekitar 16 tahun. Ya, kita di sini mengobatin keluhan semua khususnya mata, dan siapapun yang datang dari pintu kita buktikan yang namanya perubahan lebih baik, kita janji. Perkenalkan, nama saya Cindy, saya orang tua dari Fatur. Nah, kebetulan anak saya ini mengalami ada gangguan mata. Gangguannya dia mempunyai mata minus. Terima kasih sekali dengan Klinik Mata Naina sudah membantu proses pengobatan anak saya. Saya pernah operasi sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu. Namun kayaknya nggak ada perubahan, jadi saya berobat ke sini. Saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara semua. Jangan ragu, semuanya ada hasilnya dan saya merasakan sendiri. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket umroh Ramadan. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita.
Perkenalkan, nama saya Rini Meliza, bisa dipanggil Rini. Usia saya saat ini 30 tahun. Pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Klinik Mata Naina karena telah berbaik hati membantu saya untuk mengobati penyakit saya, yaitu sakit mata glaukoma. Yang sebelumnya saya sudah menjalani operasi mata baik di Jakarta maupun di Palembang. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana saya bisa cepat sembuh dari penyakit saya, yaitu glaukoma, dengan cara menjalankan terapi mata di Klinik Mata Naina dan mengikuti semua arahan dari Klinik Mata Naina. Sebelumnya saya sempat berputus asa karena terkena penyakit glaukoma, di mana glaukoma merupakan penyebab kebutaan. Bahkan sebelumnya saya tidak bisa terlepas dari obat-obat kimia yang membuat imun tubuh saya selalu turun dan juga kegiatan saya tidak optimal. Alhamdulillah berkat berobat di Klinik Mata Naina, sekarang penglihatan saya sudah normal kembali dan saya sudah tidak mengkonsumsi obat-obat kimia lagi. Bahkan yang dulunya saya minus 4, sekarang sudah menjadi 1,5. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewekku. Nah, nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku ya nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Ya siapa? Ngomong. Iya. Namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah Yan, cari pin lain Yan. Sudah Yan, janda banyak. Cari yang lain. Wih,
Main Agung, kepus kok. Ay, Agung ini dah main cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No kau. Jalan-jalan pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini, kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, Rapo. Oh, jadi? Ya makan di luar, lah lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah nih, kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan deh. Dah. Makan di luar, Pi. Tandaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju Pi. Ya siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius Pi? Yo, serius. Maria. Hoi Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan tampil sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Dok usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu biar cepat dia. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan main ini. Maksud aku tuh dijingok tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar main ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Dah. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi.
Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti yang sahabat Oto lihat, kita udah lihat di beberapa mobil-mobil Jimny yang ada di sini. Ini kayaknya udah lama banget. Ini tahun berapa, Pak? Ini tahun 80. 80. Gen pertama. Oh. Ya, ini gen pertama nih. Ini kayak ini mobilnya ada meja nih. Masa? Ya. Ini lagi nunggu-nunggu partnya aja nih. Ya, tapi emang kata-kata kalau misalnya mobil lama tuh problemnya emang di oli ya? Oli, Pak. Harus butuh perawatan.
Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Kak, oi kak, agak dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kamu. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Malah nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut tuh, Dek. Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Lapo leh? Ya sudah aku tunggu bela. Mana tau cerita dia kan. Halo. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu, cak beratnya nih? Beratnya anak kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Ndak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku ini nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Mana Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangkut nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya wewe 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi, maksud kau? Udah 10 juta tadi? Dari 5 juta? Woi, ngampo, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya wewe 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo, kau tuh namanya es. Kau nih anda?
hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi.
Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi BNPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PNPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis gitu nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Tidak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Tidak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan Maria. Sumputan. Maria. 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 Maria
Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jadi kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya, iya. Daniel? Iya, mana anak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya itu ceritanya tuh. Aman. Nah, jak julaan, masuk juga gut sedikit kamu. Bu pacak mayar, Bu Kos. Buntu. Cik Maria buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi juga. kalau kamu buntu, gak mau makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah, di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak gini? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, Bu. Makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Seperti yang sahabat Oto lihat, kita udah lihat di beberapa mobil-mobil Jimny yang ada di sini. Ini kayaknya udah lama banget. Ini tahun berapa, Pak? Ini tahun 80. 80. Gen pertama. Oh. Ya, ini gen pertama nih. Ini kayak ini mobilnya ada meja nih. Masa? Ya. Ini lagi nunggu-nunggu partnya aja nih. Ya, tapi emang kata-kata kalau misalnya mobil lama tuh problemnya emang di oli ya. Oli, Pak. Harus butuh perawatan.
itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Dinja Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Dinja Allah kekuatan, kita mencari jalan keluar. Salat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Mace Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Ayo, di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Kita ngeleporan, Cek. Pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarinnya aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Ya, aman. Sudah kalau gak ada Iya, ada. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, yang Dan berarti deh. Oke lah kau yang kau. Ayo lanjut. Ayo kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak, Cek. Pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Minum tadi? Iya aman. Cek penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuk aku nih. Wow. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau pas payun. Udah belakang tuh. Aku? Itu. Oh. Coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama, Cek. Mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Mual aku Cek. Cek mana tuh Cek? Kemarin kau nipu. Kalau kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Malik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur.
Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat, sport. Salah deh. Wah, jadi Cek. Aku rada gok dulu. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Begitu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak temu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun,
keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sin Simeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sin Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sin Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kayaknya kita lah 7 tahun menikah jauh. Tidak terasa ya? Iya. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anakku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Nggak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pulo, Kak. Kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau gak kau? Nah, ganteng mak ini belaga. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga dari Hongkong. Masih belaga pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dapil kau ya. Biasa deh kau, ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini noraknya? Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belaga ini. Kau itu, kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Woi bila, yang kau dapat aku. Woi bila, lebih pula ya. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak,
Lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok? Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku, suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek! Pempek! Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek! Ya Allah, panasnya. Pempek! Bang, pempek bang. Belum ambil pempek, belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Selibit apa lah? Apa selibit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi cepat dan
Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tidak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kayu jelas. Punya siapa? Kau ada usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku. Tak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupa kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila. Maria, sini kuda kabar tuh Maria. Oi, kenapa Kang? Kenapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Didengar kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang. Kita urusin dulu. Kak Gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali Bener. ini. Tidak salah gambar Salah lagi. gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Ayo cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung. Yang kebun-kebun teh. Sejuk mata. Sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Ah, jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Ah, lebih... Pulang ke Medan saja lah kita. Ay, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ay, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam! Baju! Pagar alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk, Pak. Weh, Pani, hebat kali driver kita ini. Bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar alam! Pagar alam! Pagar alam yuk! Pagar alam! Pagar alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek! Pagar alam, Dek! Pagar alam, nih. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, taruh mana? Penuh.
Batak ke pojok! Loh, Batak ke pojok, Pani? Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakulnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seperti yang sahabat Oto lihat, kita udah lihat di beberapa mobil-mobil Jimny yang ada di sini. Ini kayaknya udah lama banget. Ini tahun berapa, Pak? Ini tahun 80. 80? Gen pertama. Oh. Ya, ini gen pertama nih. Ini kayak ini mobilnya ada meja nih. Masa? Ya. Ini lagi nunggu-nunggu partnya aja nih. Ya, tapi emang kata-kata kalau misalnya mobil lama tuh problemnya emang di oli ya? Oli, Pak. Harus butuh perawatan.
Lah di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Kenapa ini beda? Aida, siapa lah yang habis duduk sini nih? Woi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, agar bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Dan kali ini saya Hani Nurmalita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Husada Nur Hidayah yang akan memandu Anda untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Banyak sekali yang akan bisa ditangani mulai dari A sampai Z, mulai dari diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol, lambung, stroke, saraf kejepit, hernia, belum punya keturunan, vertigo, hingga permasalahan vitalitas. Nah, untuk membahas semua itu, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Yono Gumilar selaku terapis dari Husada Nur Hidayah. Baik. Pak Yono, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Hani. Sehat ya Bapak? Sehat tentunya. Sehat harus selalu. selalu sehat dong. Iya. Kita karena apa? Kesehatan itu mahal harganya. Nah, di saat betul sekali. kita sakit. Apalagi ini tugasnya Pak Yono untuk bisa membantu masyarakat biar selalu sehat Insya ya. Allah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan izinnya Allah tentunya. Iya, baik. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan Pak Yono. Ini yang pertama kita pengen tahu Pak. Iya. Di Husada Nur Hidayah ini apa saja sih yang bisa ditangani? Katanya banyak sekali Pak. Iya, jadi gini Mbak. Semua penyakit ini kan berbeda-beda ya. Nah, insya Allah kami hadir di Husada Nur Hidayah ini yaitu untuk menangani, membantu ya, membantu menangani ataupun semua Allah yang menyembuhkan ya, Tuhan yang menyembuhkan, tapi perantara di kita. Insya Allah kita bisa membantu menangani semua penyakit seperti diabetes, kolesterol, asam urat, saraf kejepit barangkali, dan bahkan misalkan Anda belum punya keturunan ya, ini bisa datang berdua. Suami istri langsung datang nanti program hamil. Oke. Jadi nanti melalui terapi dan diberikan herbalnya dari dalam. Jadi semua penyakit ini insya Allah kami atasi, apalagi yang misalnya sudah komplikasi ya. Ini langsung dalam satu penanganan untuk semua penyakit all ya, baik yang komplikasi, baik yang belum. Nah makanya ini penyakit itu pertama awalnya itu ringan dulu. Ringan dibiarkan akhirnya bertambah parah. Seperti itu Mbak Ani. Nah, mumpung yang belum parah, nah ini misalkan contoh ya, contoh terakhir, contoh yang sering terjadi misalkan kesemutan ataupun gerigingan. Iya, kadang kita sering ngerasain ya. Iya, baik tangan ataupun kaki. Nah ini kalau dibiarkan lama-lama akan baal ataupun kebas. Iya, karena apa? Peredaran darah tersumbat. Tidak lancar ya. Tidak lancar. Nah ini mumpung belum masih gerigingan berarti harus segera ada tindakan dini ya untuk diterapi. Karena kalau misalnya hanya obat saja
mohon maaf sekali ya, kalau tidak ada penanganan ini kurang maksimal. Makanya kita ada kombinasi antara terapi dan herbalnya. Baik, karena memang biasanya kalau kita ngerasa badan ini ada yang nggak enak, biasanya cuman ke toko, ke warung beli obat gitu ya Pak ya. Diminum udah enakan, ya udah. Nanti padahal bisa saja kembali lagi ya penyakitnya ya. Karena kalau masih ringan masih bisa. Tapi kalau yang sudah tingkat lanjut ya, ini sangat susah sekali. Harus ada, jangan hanya obat saja tapi harus ada penanganan. Oke, baik. Dan ini penanganannya di Husada Nur Hidayah itu seperti apa sih, gambaran lebih jelasnya Pak? Baik. Gambaran di kita itu metode ya, penanganan itu melalui terapi pijat yang pertama. Pijat ini apa? Yaitu untuk melancarkan peredaran darah yang tersumbat. Apalagi nanti ditambah dengan telusur. Ya, telusur saraf. Ini tentunya untuk mengatasi saraf-saraf yang tidak baik ataupun tidak bagus ya. Ini melalui telusur saraf. Nah, ini khusus untuk yang penyakit-penyakit misalkan saraf kejepit. Dan penyumbatan-penyumbatan yang tadi kaki-kaki kebas ya, tangan-tangan kebas nggak berasa, apalagi yang stroke ringan. Ini penanganannya seperti itu. Dan yang ketiga adalah totok saraf. Totok saraf. Totok saraf ini bagi saraf-saraf perifer atau saraf tepi yang tadi ya, kebas-kebas pun, terus yang geringgingan, bahkan yang sampai kepada tingkat penyumbatan kepada otak. Ya, ini biasanya tremor lah, ada sejenis seperti itu. Nah, ini kita pakai metode telusur saraf dan totok saraf. Nah, terus ada lagi, kita pakai restorasi tulang bagi yang misalkan terjatuh ya, itu biasanya banyak juga. Habis terjatuh ternyata sembuh. Selang berikutnya kemudian berapa tahun atau bahkan sampai 5 tahun kemudian ini nanti kambuh lagi. Nah, ini kan berarti ada struktur tulang ataupun struktur saraf yang tidak normal. Nah, ini nanti kita pakai restorasi tulang juga. Wah, ini juga kadang ada kasus seperti itu ya. Misalnya anak kecil sukanya naik-naik pohon, tiba-tiba jatuh. Waktu gedenya tapi baru kerasa. Betul. Gitu ya. Ini sangat banyak sekali terjadi. Apalagi yang sudah sepuh ya. Kadang-kadang ada jatuh. Bapak ini dari mana jatuhnya? Maaf ya, sampai nanti antara kaki ya, kaki ini bisa beda. Oh, begitu. Jadi panjang sebelah. Ini karena ada bekas jatuh tadi. Seperti ini nanti dengan metode restorasi tulang sama totok saraf dan pijat itu nanti dikombin ya dengan herbalnya. Ini nanti insya Allah dengan izin Allah tentunya, karena kami hanya perantara ya, tidak bisa mengobati tapi mengupayakan kita bersama. Karena dalam hal pengobatan itu tidak hanya kita saja tapi harus bareng-bareng. Dalam arti hal misalkan habis di terapi terus minum herbalnya, kita juga harus jangan pantangan-pantangan makan ya, misalnya kayak kolesterol tinggi, kita makan yang santan-santan ataupun jeroan, nah ini jangan. Jadi harus boleh dikatakan kooperatif ya. Kooperatif. Kita tahu bahwa kita itu ada satu penyakit gula misalkan, ya tolong hindarkan gula. Jangan sampai udah ada pabrik gula tambahan gula lagi. Betul sekali. Jadi ini nantinya yang menyebabkan pada diri kita tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Jadi memang harus ada niatan pengen sembuh, pengen sehat itu tadi ya. Itu inti utama. Karena kesembuhan, modal pertama adalah niatan kesembuhan dalam diri kita. Ini kita harus dibangun, jangan glokro, jangan kadang-kadang, aduh sudah banyak sekali pasien di Nur Hidayah ya. Ini kadang-kadang udah saya nggak mau lagi lah, udah terapi kesana kesini kok belum sembuh. Nah, ini bukan belum sembuh, tapi karena Tuhan belum memberikan kesembuhan, ya. Nah, ini perlu apa? Ya perlu ikhtiar lagi, jangan stuck di situ, diem saja, tidak mau berobat lagi. Nah, ini bagi Anda semua nih. Contoh banyak sekali yang stroke nih, Mbak. Yang stroke ini kadang-kadang sudah glokro. Aduh, udah nggak mau lagi. Nah, ini harus bangkit lagi untuk Anda semua yang ada keluhan stroke barangkali. Stroke ringan lebih cepatkan untuk berobat. Stroke yang sudah berat ini juga harus ada niatan untuk sembuh. Harus dibangun dari dalam diri kita, karena itu inti utama untuk kesembuhan Anda. Oke, ya kita namanya manusia hanya bisa berusaha ikhtiar yang sebaik mungkin begitu ya. Ketika kita berobat, tujuannya pasti nanti akan semakin lebih baik dan akhirnya sembuh. Tapi kalau tidak berobat, nanti ya malah nggak sembuh-sembuh ya Pak ya. Makin parah dan makin parah Mbak. Nah itu tadi. Makin parah dan makin parah. Ini yang terjadi, yang sering kami tangani. Gitu. Tapi kemudian ketika kita merasakan ada sesuatu yang nggak enak di tubuh kita, kapan kita harus mulai pengobatan atau
menjalani terapi-terapi seperti itu sih? Kadang kan kita merasa bahwa ini masih ringan, jadi nggak usah gitu. Nah, ini dia. Baik sekali, ini mewakili pertanyaan dari seluruh pasien ini. Ya, seluruh ternyata kok sudah ada keluhan. Contoh tadi. Jadi gini Mbak, semua penyakit pasti ada penyebabnya. Pasti ada awalnya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Seperti contoh diabetes ya. Kalau diabetes ini awalnya itu malam-malam sering kencing, ya sering kencing bagi yang laki-laki. Ini kok sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin. Nah, ini harus ada pertanyaan, harus kenali pada diri kita. Jadi kenalilah pada keluhan-keluhan yang ada pada diri kita. Jadi kita tahu nanti, oh seperti ini. Jangan sampai kita ada indikasi keluhan, tapi didiamkan, dibiarkan. Nah, alangkah baiknya bisa bertanya di call center kami yang tersedia di layar monitor, ya. Itu bisa tanyakan. Oh, saya ada begini Pak, saya ada keluhan lambung, saya ada keluhan seperti ini. Silakan bisa bertanya di layar monitor. Di bawah ini sudah tertera alamatnya, call centernya, nanti bisa ditanya. Pokoknya insya Allah kami juga ada ini Mbak. Ini yang kita tonjolkan ya. Dalam artian terapi dan herbal serta kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal. Terapi ulang selanjutnya ini sudah gratis sampai sembuh. Ini adalah bentuk apa ya kalau dibalakan? Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi bagi pasien. Yang kedua adalah kita bertanggung jawab penuh dalam arti hal untuk kesembuhan Anda. Jadi kita berupaya bareng-bareng. Memang kesembuhan bukan dari saya ataupun dari Nur Hidayah dan rekan-rekan saya tentunya terapis. Cuman kalau kita berikhtiar bersama-sama, yakinlah sama Allah untuk sembuh, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Seperti itu. Luar biasa ya, ada kartu garansinya juga loh ya. Betul sekali. Baik, ini semakin banyak yang pengen kita bahas masih bersama Pak Yono. Jadi untuk pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Tapi sebelumnya silahkan saksikan tayangan yang berikut ini. Dengan metode terapi pijat Medionsi pengobatan Nur Hidayah, insya Allah akan membantu kesembuhan penyakit Anda. Metode terapi pijat Medionsi adalah terapi pijat bedah otot yang merupakan terapi mutakhir dari akupresur Street Fighter. Ini adalah metode baru yang dikembangkan khusus dengan pemijatan yang dipusatkan ke sumber penyakit, sehingga dalam 30 menit dapat dirasakan khasiatnya. Berbagai jenis penyakit mampu disembuhkan, seperti vertigo, asam urat dan nyeri sendi, diabetes, jantung, stroke, prostat, ambeien, dan hipertensi. Dengan bahan-bahan herbal alami yang diproses secara instan sehingga mudah dikonsumsi, karena telah diatur dengan takaran yang pas. Halal karena telah mendapat lisensi yang sah dari MUI dan Depkes. Klinik Nur Hidayah buka setiap hari, pukul 8 pagi hingga 5 sore hari. Dengan metode terapi pijat Medionsi pengobatan Nur Hidayah, insya Allah akan membantu kesembuhan penyakit Anda. Metode terapi pijat Medionsi adalah terapi pijat bedah otot yang merupakan terapi mutakhir dari akupresur Street Fighter. Ini adalah metode baru yang dikembangkan khusus dengan pemijatan yang dipusatkan ke sumber penyakit, sehingga dalam 30 menit dapat dirasakan khasiatnya. Berbagai jenis penyakit mampu disembuhkan, seperti vertigo, asam urat dan nyeri sendi, diabetes, jantung, stroke, prostat, ambeien, dan hipertensi. Dengan bahan-bahan herbal alami yang diproses secara instan sehingga mudah dikonsumsi, karena telah diatur dengan takaran yang pas. Halal karena telah mendapat lisensi yang sah dari MUI dan Depkes.